Oke, mohon maaf, tadi ada masalah teknis. Kita sekarang sudah kembali live di Saturday Night with Let's Talk on Instagram, edisi 33. Kami menunggu Mbak Dina untuk bisa bergabung. Mohon maaf, tadi ada hambatan teknis, sehingga saya harus mengulangi relive. Selamat datang di acara Saturday Night with Let's Talk edisi 33. Kali ini dengan tema politik riset, seksualitas, dan gender. Kita akan berbincang bersama Dr. Dina Listiorini. Saat nanti akan segera bergabung. Kita akan membincangkan tema yang sangat krusial, sangat penting, dan fundamental, yaitu terkait dengan bagaimana produksi pengetahuan feminis, khususnya terkait isu seksualitas dan gender diproduksi, disirkulasi, didistribusi, dan dijadikan sebagai sumber informasi untuk kebutuhan pembentukan cara pandang, pembentukan kebijakan, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini bukan tema yang main-main ya, ini tema yang sangat serius. Ini sudah ada Mbak Dina. Mbak Dina bisa langsung gabung. Oke, accept. Mbak Dina udah oke nih. Halo Mbak Dina, apa sudah bisa bergabung? Acceptnya kenapa nggak bisa ya? Oke, in a second kita akan Mbak Dina akan segera bisa bergabung dengan kita. Oke, Mbak Dina. Hai, Mas. Halo. Iya, halo. Iya, terima kasih. Sorry, ini apa hostnya agak-agak gaptek sama urusan teknologi ini. Maklum, bukan orang sains. Ya, dan Iya. ya, ya, apa kabar? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat di tengah situasi pandemik yang seperti ini. Ya, sip deh. Tapi lumayan situasi pandemik bikin kita punya banyak ide juga ya. Iya. Yang penting eh, apa namanya, kesehatan jiwa, kesehatan raga, mental terutama ya, karena menghadapi situasi Oh kritis ya, benar-benar butuh ketahanan mentalitas yang sangat kuat ya. Ya, dan saya benar. ya apa namanya, obrolan-obrolan seperti ini yang apa namanya, ringan, relax, tapi temanya nggak ringan. Semoga bisa menjadi, Enggak ringan udah. Aduh. ya kita akan berusaha relax ya, apa namanya, walaupun temanya serius, kita akan mengobrolkannya dengan relax. Dan semoga obrolan-obrolan seperti ini selain penting buat pengetahuan, penting buat konsolidasi gerakan, memikirkan hal-hal baru, tapi juga yang juga sangat penting adalah semoga ini bisa menjadi semacam apa uh, kompensasi gitu ya dari hidup yang mungkin agak semakin monoton karena kita harus work from home, karena pikirannya terus ke COVID, karena krisis dan seterusnya seperti itu gitu ya. Dan semoga bisa menjadi Iya. obat buat apa tantangan mentalitas yang muncul di saat pandemi seperti ini. Tapi ngajar masih rutin ya? Oh, masih ini malah ini diluringkan jadi luring hybrid. Sebagian masuk, sebagian online di saat yang sama. Oke sih, ya, moga-moga udah mulai kembali kembali normal ya proses Iya, pendidikan amin. belajar mengajarnya, sehingga bisa lebih efektif, bisa kembali lebih produktif dan seterusnya. Kalau di sini di tempat kita udah 100% in person, dan nanti mulai tanggal Oke. 26 Maret, hari ini ya, berarti hari ini tuh ada kebijakan untuk Iya. mencabut kewajiban pakai masker. Jadi nanti kita udah boleh nggak pakai masker mulai hari ini. Tapi selama ini kita ngomong pakai masker di kelas. Tapi enak juga sih, lebih pede.
nggak kelihatan mulutnya. Ya, jadi ya itulah perkembangan baru. Banyak hal baru, tapi semoga yang Iya, mental ya, seperti memikirkan bagaimana uh, hari ini, bagaimana produksi pengetahuan feminis itu dibangun, diproduksi, diproses, kemudian yang terpenting juga dimanfaatkan baik untuk kebutuhan advokasi, untuk kebutuhan kampanye, untuk kebutuhan pembangunan cara pandang dan cara berpikir itu terus bisa berjalan gitu ya. Jadi sekali iya. lagi terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersedia Sama-sama. di teman diskusi kita malam ini. Kali ini adalah Saturday Night with Let's Talk live on Instagram edisi 33 dengan tema politik seksualitas dan gender. Mungkin secara khusus kita akan menyampaikan dua tujuan utama di diskusi kali ini. Yang pertama adalah memahami situasinya gitu ya. Seperti apa sih kondisi riset tentang gender dan seksualitas di Indonesia saat ini, apa sih tema-tema pentingnya, siapa sih yang terlibat, apakah selama ini hanya menjadi tanggung jawab akademisi seksualitas dan gender seperti Mbak Dina, atau banyak juga potensi lain seperti itu. Yang kedua, kita akan coba Gerah. ini situasi politik gitu ya, politik dalam pembicaraan kita kali ini adalah politik yang lebih luas, baik politik formal maupun informal, misalkan tentang kebijakan riset di Indonesia terkait isu gender seksualitas itu seperti apa, apakah juga terkait dengan hal-hal situasi politik yang lebih besar tentang freedom of expression gitu ya, tentang apa namanya kebebasan akademik, bagaimana kampus mengelola situasi seperti itu dan bagaimana efeknya terhadap riset-riset, kajian dan penelitian tentang seksualitas dan gender. Dan kita apa namanya mengundang Mbak Dina bukan asal ya, karena Mbak Dina adalah salah satu expert youngster dalam kajian seksualitas dan gender di Indonesia. Sebelum kita mulai, kita kenalkan aja secara resmi ya Mbak Dina. Dr. Dina Listiorini adalah akademisi atau scholar, dosen di ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Atmajaya yang ada di Yogyakarta. Itu Mbak Dina secara resmi. Kemudian Mbak Dina juga adalah seorang researcher atau peneliti di bidang seksualitas dan media. Jadi apa namanya karena memang studi doktoralnya tentang itu. Selain itu Mbak Dina juga salah satu anggota Dewan Pengurus di Perkumpulan Suara Kita ya, salah satu organisasi yang sangat penting dalam perlindungan dan advokasi hak-hak seksualitas dan gender minoritas di Indonesia. Jadi Mbak Dina selain secara formal adalah seorang akademisi yang tergabung dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, Mbak Dina juga bagian penting dari upaya advokasi langsung karena bergabung dengan Suara Kita. Mbak Dina adalah anggota Dewan Pengurus dari mulai 2001 sampai 2006 ya. 2021 sampai 2026, insya Allah. Sekarang masih berlangsung. Jadi itu juga kombinasi yang sangat penting gitu ya, akademisi plus aktivis. Dan saya pikir itu juga salah satu keunikan sekolah di Indonesia gitu ya, terlibat secara nyata, maksudnya secara global di dunia advokasi seperti itu. Jadi nggak cuma riset, nggak cuma kajian, nggak cuma konferensi, nggak cuma ngajar, tapi juga terlibat langsung dengan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Bahkan mungkin berhubungan langsung dengan mereka yang menjadi korban opresi seksualitas dan juga kekerasan berbasis gender seperti itu gitu ya Mbak Dina ya. Mbak Dina tahu langsung. Mbak Dina tahun 2002 mendapat gelar master dari Media Studies di Universitas Indonesia. Kemudian nggak lama 2020 Mbak Dina 2020 2 tahun lalu menjadi doktor di bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia dengan judul disertasi rezim kebenaran media dalam kepanikan moral dengan menggunakan diskursus Foucauldian dalam gelar Wicara Televisi dan Berita Daring tahun 2016-2019. Ya Mbak Dina ya.
18, 2018. Oh, ya, sorry 2018 itu. Ya. Nah, Mbak Dina juga memang banyak sekali menulis artikel, kemudian juga paper-paper, mengisi diskusi menjadi narasumber di tema-tema tentang seksualitas ini. Di antara publikasinya, Moral Panic on LGBT Issues, Evidence from Indonesian TV Program, ada di Jurnal Studi Komunikasi, ini terbit tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama, Mbak Dina juga menulis diskursus ujian kebencian pemerintah pada kasus LGBT di media daring. Seperti itu. Jadi fokus Mbak Dina memang riset seksualitas gitu ya. Walaupun kita nggak mungkin membicarakan seksualitas tanpa membicarakan gender dan interseksualitas, Ya. bidang-bidang yang lain seperti itu, dengan disabilitas mungkin, dengan Ya. apa namanya, dengan agama ya kalau di Indonesia. Betul. Nah, Betul. juga dengan status kelas ya, apalagi kalau isu-isu seperti prostitusi atau isu-isu tentang perkawinan anak gitu ya, itu juga Betul. bicara tentang culture, tentang adat, itu hal yang sangat penting. Jadi meskipun fokusnya spesifik pada isu seksualitas, tapi Mbak Dina juga mengadres, memperhatikan juga isu-isu kaitan lainnya seperti itu. Jadi Mbak Dina adalah ahli, pakar, memang kepakarannya ada di bidang itu. Jadi narasumber yang bukan cuma pas, tapi juga sangat penting. Dan kita berharap nanti obrolan kita bisa menjadi obrolan yang kaya dan produktif gitu ya. Saya menyapa lagi audiens yang sudah bergabung. Jika ada pertanyaan, komentar terkait dengan subjek yang akan kita obrolin malam ini, silakan feel free sampaikan di ruang chat. Kita berusaha obrolan kita seinteraktif mungkin, sedialogis mungkin. Kita nggak mau monolog dan nggak mau cuma jadi obrolan antara Mbak Dina dengan saya aja. Semoga ada engagement yang lebih kuat, partisipasi yang lebih kuat dari teman-teman audiens gitu ya, karena temanya memang membutuhkan itu, membutuhkan banyak pikiran, banyak opini, banyak masukan, pandangan dan seterusnya seperti itu. Jadi kami mengundang Anda semua yang ada di yang mengikuti live malam ini untuk bisa menyampaikan berbagai pikiran gitu ya. Baiklah, kita mulai dulu mengenal lebih lanjut Mbak Dina sebagai scholar dalam bidang seksualitas di Indonesia yang belum lama menjadi doktor ini. Mungkin kita tanya dulu ya, bagaimana sih Mbak Dina bisa tertarik secara khusus menjadi pengkaji atau menjadi researcher bidang seksualitas ini? Gimana ceritanya sampai akhirnya menjadi this researcher as researcher of sexuality? Gimana Mbak Dina? Itu ini ya, aku harus mengatakan bahwa ada orang yang punya punya jasa besar lah, aku bilang gitu ya. Pak Dede Utomo itu adalah orang yang orang yang mendorong gitu ya untuk mulai melakukan riset ini itu di tahun 2000, sekitar 2001 ya, 2002 gitu ya. Dan itu juga sebetulnya waktu itu pun aku nggak ini Mas Farid, nggak langsung di isu itu gitu ya, tapi aku lebih senang di isu yang media dan pop culture gitu, karena waktu itu di dunia ilmu komunikasi itu belum banyak gitu kan. Nah, waktu itu kan memang aku bersentuhan dengan Pak Dede dan Gaya Nusantara itu sejak tahun 1991. Udah lama banget gitu ya. Bayangkan tahun 91 gitu. Nah, waktu itu ya aku ini aja sebagai temen aja gitu ya. Maksudnya kalau istilah sekarang itu istilahnya les gitu ya. Ya kalau misalnya ada pertemuan dengan teman-teman GR ikut atau kemanapun, istilahnya aku tuh, karena Pak Dede juga waktu itu masih mengajar juga ya di kampus di kampus. Oh, kata Imia orangnya ada di sini Mbak, katanya nonton kita Mas. Ya itu gitu. Ya, Terus aku bilang gini, Pak Dede, Pak Dede nonton kita Mas. Hai Papi. Ya, waktu itu aku bilang gini, aku nggak ngerti, saya bilang gitu kan, aku bilang gitu, aku nggak ngerti ya soal seksualitas itu apa, kayak gimana gitu. Ya kamu harus ikut kursus, ikut pelatihan. Ya gimana ngikutnya? Polos kan?
Ya gimana ngikutnya? Ya udah kamu nanti ikut seminar-seminar, ntar aku urusin deh di agak setengahnya itu didorong, dipaksa gitu ya, untuk sampai akhirnya aku tuh ikut yang pelatihan-pelatihan di India yang diadakan oleh Tarsi, lalu kemudian ada eh, kebetulan setelah itu Pak Dede juga minta minta aku untuk salah satunya bicara soal kurikulum gitu ya, kurikulum di universitas, di pendidikan tinggi, yang kebetulan juga saat itu Ford Foundation sama Yayasan Jurnal Perempuan itu membuat program. Itu ada Mbak Olin Montero juga, Sera ada juga gitu ya, komplit lah orang-orang jurnal perempuan waktu itu gitu ya. Uh, lalu uh, apa namanya, uh, programnya itu tentang integrasi isu-isu gender, seksualitas, dan pro dan HAM itu ke dalam mata kuliah ilmu komunikasi gitu, ilmu sosial dan komunikasi gitu kan. Karena waktu itu asumsinya bahwa uh, alumni-alumni komunikasi itu akan menjadi uh, kalau kalau pakai istilah Marx itu buruh ya, buru-buru di industri media gitu kan. Dan mereka akan membuat misalnya tayangan-tayangan jurnalistik atau sinetron atau apa segala macam itu, atau iklan gitu kan. Sehingga akhirnya merasa perlu untuk integrasi isu-isu itu gitu. Ya sudah, akhirnya dibikinlah gitu ya, terus ikut ikut bermacam-macam lah itu ya, aku termasuk juga kursus yang di Surabaya yang diadakan oleh siapa ya waktu itu aku lupa. Salah satu kerjasama dengan Afrika dan Australia waktu itu. Kita diinapkan di Surabaya di Hotel Mojopahit gitu ya, untuk khusus untuk membahas tentang metodologi tentang seksualitas gitu ya, apa namanya, isu-isu seksualitas gitu. Yeah. Jadi akhirnya itu, nah sebetulnya waktu S2 pun aku nggak bicara soal seksualitas ya. Orang S1 ku aku bicara soal ekonomi politik gitu. Tapi mungkin kalau ditarik dari S1 hingga S3, aku tuh semuanya bicara soal teks media gitu loh. Okay. Jadi teks media yang pertama radio, yang kedua S2-nya itu komik, baru yang ketiga itu seksualitas itu gitu. Nah, awalnya pun sebetulnya bukan ini ya, bukan terkait dengan yang kepanikan moral itu atau yang media-media yang melakukan backlash pada tahun 2016 gitu ya. Yeah. Penelitian pertamaku itu tentang ini, tentang lesbian di grup Facebook gitu ya, karena waktu itu aku melihat bahwa begini, isu tentang lesbian ini atau pengetahuan tentang lesbian di Indonesia ini itu tidak banyak terkait dengan media juga ya, tidak banyak dieksplorasi dalam konteks akademis gitu ya, di level S3 gitu. Ada S2, ada Mbak Ari Setiorini yang kuliah di UGM itu, S2-nya tentang blog lesbian gitu ya. Nah, aku kepingin juga seperti itu gitu ya, karena selama ini yang membahas tentang lesbian itu selalu apa namanya, selalu bicara soal apa namanya, penelitinya itu orang asing gitu, penelitiannya orang asing, dan kemudian apanya bukan orang asing dalam arti kata Indonesianis gitu ya, Indonesianis yang tentang seksualitas gitu, banyak lah gitu, ada Evelyn Blackwood seperti itu kurang lebih ya. Nah, kemudian aku melihat juga Ibu Saskia Wiringa gitu. Kenapa kok bukan kita gitu ya yang bicara itu gitu. Nah, di tengah-tengah itu tahun 2015 sudah mulai bikin itu, dan itu juga diketahui juga oleh beberapa orang gitu ya. Maksudnya secara sinis, lu lesbian ya gitu kan, ditanyain gitu waktu S3. Terus kok kayak kurang, kayak nggak ada bahan, ngapain sih gitu loh. Itu juga terlontar gitu seperti itu. Atau kemudian itu nanti kamu mau melihat apanya gitu, hati-hati loh nanti kamu ketularan gitu kan, itu muncul gitu. Lalu di 2016 itu muncul backlash, teman-teman, beberapa teman jaringan bilang gini, Mbak itu kenapa sih nggak jadiin disertasimu aja gitu. Udah punya, saya bilang gitu, itu yang namanya proposal tuh Mas, itu udah 90% jadi loh. Aku udah ujian untuk mata kuliah proposal. Jadi ada mata kuliah proposal, ada ujian proposal kan. Untuk mata kuliahnya aku udah lulus gitu ya, udah lulus dan dapat bagus gitu. Terus masa udah 90% jadi, masa aku merubah sih gitu kan, itu ini banget gitu. Terus saya tanya ke jurusan ya, waktu itu ketua program pasca itu Prof. Oni yang kebetulan pembimbingku juga, promotorku gitu. Saya bilang gini, Mbak Oni ini kalau diganti gimana? Ya nggak bisa Mbak, susah nanti. Mbak mau ganti topik.
sebetulnya bukan topik sih, saya bilang gitu. Ini ganti yang apa namanya, ininya aja, ini media gitu ya. Waktu itu kan juga karena saking apa ya, perlawanan diskursusnya itu juga nggak bagus. Maksudnya nggak bagus gimana ya? Orang-orang tuh melihat bahwa penelitian tentang lesbian tuh jadi menurut mereka itu kok kayak nggak ada ini yang lain gitu kan, yang lain gitu. Yeah. Terus saya bilang gini, saya bilang gini, itu diplomatisnya ya, saya bilang gini, Mbak, kalau ini tentang media tapi fokusnya sama Mbak, saya bilang gitu, fokusnya sama. Terus karena waktu itu saya sama Pak Dede belum belum dikasih istilahnya istilah term ya, term tentang keragaman gender dan seksual non normatif itu belum keluar. Itu terakhir agak akhir-akhir gitu ya. Istilah itu muncul setelah saya ujian berapa kali gitu. Kata Mbak Oni, ya saya bilang ya LGBT juga Mbak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadinya apa? Ya ini media yang tahun 2016 ini gitu. Oh ya boleh deh. Lagian nanti ini lebih media Mbak. Gini, kata Mbak Oni gitu. Jadi nanti Mbak juga lebih selamat katanya. Kebayangkan Mas Farid, Mbak lebih selamat. Terus udah akhirnya ya sampai 2018 promotor saya tanya, ini Mbak kapan mau selesai? Sekalian Mbak Oni ini isunya maksudnya nanggung, saya bilang gitu. Jadi ini risetnya bukan 2000, karena awalnya 2016 2017. Tapi 2018 itu jadi semakin kuat ya isunya untuk mengkriminalkan, sehingga saya akhirnya tahu gitu di periode 2016 itu apa yang terjadi, 2017 apa, 2018 apa gitu. 2016 itu backlash-nya, isinya apa namanya head speech-nya itu 2016. 2017-nya persekusi itu mulai banyak gitu ya. Lalu 2018 dari 2017 itu sudah ancang-ancang udah mulai banyak apa namanya ide-ide untuk dikriminalkan gitu kan, sampai yang ke MK itu kan perluasan pasal kan di dalamnya juga ada tentang itu gitu ya, tentang perluasan pasal terkait dengan orang-orang dengan keragaman gender dan seksual itu yang harusnya dipenjarakan gitu. Tidak hanya pada hubungan antara yang dewasa dengan yang di bawah umur gitu kan. Nah, itu juga saya kerjaanku juga ke MK itu Mas Farid, ke MK itu setiap kali hampir ya, karena saya juga apa dealing dengan sakit saya juga, sehingga tidak semuanya saya bisa ikuti, termasuk sebetulnya seperti aksi-aksi itu saya hampir nggak pernah ikut gitu, yang aksi-aksi tolak LGBT yang gitu itu aku nggak pernah ikut gitu, karena ya soalnya alasan kesehatan itu gitu. Kemudian yang 2018 kan kasus ini apa namanya kriminalisasinya udah mulai dikuatkan, sampai ada 2018 itu satu apa ya namanya, satu daerah di Padang apa ya, lupa aku namanya, itu yang kemudian sudah punya peraturan itu. Dan kemudian Depok gitu ya katanya juga sudah mulai melakukan relaunching, dan itu mulai diinisiasi lagi sekarang gitu, katanya seperti itu gitu. Jadi itu, dan sebetulnya saya juga dalam promosi dalam apa namanya kok promosi pra promosi dan sidang hasil itu saya juga mengatakan bahwa sebetulnya isu ini itu hanyalah salah satu bagian dari ketika kita bicara soal isu seksualitas gitu. Karena kan di salah satu ujiannya kan Mbak Oni nanya, kamu mau jadi apa sih Mbak dengan isu ini? Terus saya bilang, saya untuk media dan seksualitas Prof, itu bukan media gender ya, bukan Prof, saya kalau media dan gender sudah banyak orangnya, saya bilang gitu. Jadi saya ambil yang media dan seksualitas, karena sebetulnya misalnya nikah muda, jadi framing tentang nikah muda di media, lalu bagaimana posisi mereka bargaining position orang-orang yang nikah muda atau orang-orang yang dipaksa untuk menggunakan jilbab misalnya, itu kan juga sebetulnya bagian dari kontrol terhadap kebertubuhan manusia ya. Nah itu juga masuk bagian seksualitas. Hanya saja saya bilang karena ini isunya itu naik gitu ya, saya menggunakan alasan istilahnya kan kebaruan isu gitu ya. Kalau program dokter itu kan salah satu juga itu kebaruan isu itu terkait dengan isu ini, saya bilang gitu. Aku bilang gitu Mas. Oke. Dari pembukaan ini sebenarnya banyak sekali poin yang bisa diangkat gitu ya. Tadi Mbak Dina menyebutkan bagaimana awal mula masuk atau terjun ke dunia pengkajian dan riset tentang seksualitas ini ada Pak Dede Utomo dari Gaia Nusantara yang menjadi aktor penting bagaimana orang seperti Mbak Dina ini bisa fokus menjadi researcher bidang seksualitas dan juga nanti gender gitu ya. Kita juga punya Mbak Irmia ya yang juga satu geng gitu loh, yang tidak lepas dari
intervensi Pak Dede dan Gaya Nusantara. Saya pikir ini hal yang sangat menarik dan penting gitu ya, bagaimana Pak Dede Gaya Nusantara itu menjadi bagian penting dari pembangunan tradisi atau kegiatan-kegiatan riset tentang seksualitas di Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara tentang jaringan scholarship gitu ya, bagaimana uh, terbangun gitu ya, bagaimana sekolah-sekolah itu terbangun. Saya pikir ini menunjukkan satu evidence atau satu bukti penting bagaimana NGO itu punya peran penting dalam pembangunan tradisi dan kegiatan-kegiatan riset Iya. tentang seksualitas ini. Dan saya pikir ini secara khusus kita perlu mengapresiasi peran Pak Dede Utomo dan juga Gaya Nusantara di sini gitu ya, ketika dunia akademik resmi gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan ketakutan gitu ya, punya kekhawatiran besar dan justru menjadi bagian dari rezim moral tadi. Kita punya apa namanya, punya aktor-aktor di luar lembaga resmi atau di luar lembaga pendidikan tinggi yang justru mau menjadi bemper, justru mau menjadi tumbal agar apa namanya, bukan cuma dari segi pengembangan penelitian, tapi agar pengetahuan-pengetahuan tentang feminisme, pengetahuan-pengetahuan yang berorientasi pada toleransi keragaman seksual ini bisa terbangun dan menjadi basis dari cara berpikir dan cara pandang masyarakat kita seperti itu. Jadi saya pikir itu hal yang sangat penting untuk diapresiasi gitu ya. Ya, Apa namanya? ya. Dan tidak hanya Gaya Nusantara ya Mas Farid, saya juga punya hutang banyak gitu dengan misalnya teman-teman di GWL INA gitu ya. Lalu teman-teman di Suara Kita gitu ya, seperti itu gitu. Ini juga ada Pak Ikram Badila. Halo Pak Ikram. Pak Ikram ini dosen di Universitas di Lampung yang juga menjadi salah satu dewan pengawasnya Suara Kita gitu. Dan Oh, ada Mas Irwan Hidayana ya, Mas Irwan Hidayana itu yang kopromotor saya, itu juga beliau menjadi dewan pengawas juga di Suara Kita gitu. ya. Jadi sebetulnya ada 3 dosen di Suara Kita itu menurut saya Mm-mm. Ya. semoga menjadikan Suara Kita itu apa lembaga advokasi yang juga sekaligus akademik gitu ya, membangun pengetahuan berdasarkan penelitian, salah satunya seperti itu. Iya, dan saya pikir itu ya, apa namanya, jaringan jaringan akademisi dan jaringan aktivisme itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Satu sisi juga Ya, betul Mas Farid. mendorong para sekolah atau akademisi itu untuk menjadi lebih publik gitu ya. Kalau kita kenal ada bahasa public scholar gitu ya. Sekarang kita punya ada Mbak Dina, Mas Irwan, tadi Pak Pak Ikram Ikram. juga kenal baik. Dan ada beberapa lagi yang apa namanya, tidak hanya mengkaji secara akademik, tapi juga punya orientasi bagaimana kajian dan hasil-hasil kajiannya itu bisa ditransfer atau bisa menjadi sumber informasi dan bisa menjadi, terutama tadi, bisa menjadi argumentasi dalam upaya transformasi sosial tadi gitu ya. Apa namanya? Ya, Kita punya basis argumentasi yang kuat karena itu diolah atau dihasilkan dari proses penelitian yang intensif gitu ya. Seperti itu, melibatkan researcher-researcher yang memang mereka itu researcher profesional seperti Mbak Dina seperti ini. Jadi saya pikir itu perkembangan yang sangat penting atau model-model yang sangat penting gitu ya. Bagaimana metodologi riset akademis itu juga bisa dijadikan semacam komponen penting dalam upaya advokasi isu-isu seksualitas dan juga gender itu gitu ya. Apa namanya? Selama ini kan ada kesan NGO melakukan advokasi tanpa basis data dan argumentasi yang kuat gitu ya terkait isu yang dikelolanya itu. Sebaliknya, akademisi hanya melakukan penelitian, penelitian itu hanya berhenti pada paper, hanya berhenti pada presentasi, hanya berhenti pada disertasi misalkan kayak gitu, dan tidak punya semacam kesempatan untuk menjadi sumber informasi, untuk ditransfer menjadi sumber informasi bagi transformasi sosial seperti itu. Jadi saya pikir ini adalah model-model baru yang sangat penting untuk dikembangkan dan semoga tidak hanya Gaya Nusantara, tidak hanya Suara Kita, kita juga ya, punya Ruas ya, saya pikir yang sedang dikelola oleh Mbak Ita Evnadia dengan penelitian-penelitian sejarahnya. Saya pikir itu juga tradisi yang harus dikembangkan gitu ya, bahwa advokasi dengan data, advokasi dengan argumen, advokasi dengan apa namanya, diawali dengan riset itu hal yang sangat penting gitu ya, karena gimana pun pengetahuan itu akan menjadi basis dari cara pandang kita
Dan apalagi kalau kita tahu bahwa sumber-sumber pengetahuan tentang seksualitas dan gender di Indonesia itu semuanya kan diproduksi oleh kekuasaan atas nama moral panik, atas nama uh, Iya. politik gender negara, politik seksualitas negara seperti itu. Jadi pengetahuan seksualitas dan gender yang diproduksi berdasarkan metodologi feminis itu menjadi alternatif penting gitu ya. At least kita punya pengetahuannya walaupun masih ditolak sana sini gitu. Jadi kita kaya dulu lah dengan pengetahuan, dengan produksi pengetahuan. Setelah itu baru berpikir bagaimana memanfaatkan pengetahuan ini untuk jadi kurikulum, untuk jadi tadi Mbak Dina secara khusus untuk menjadi apa namanya mensuplai informasi ketika memproduksi sinetron kayak gitu kan. Itu hal-hal yang penting supaya sinetron kita nggak bias terhadap LGBT, nggak bias terhadap mereka yang bekerja di dunia prostitusi, misalkan seperti itu kan. Jadi Iya, pengetahuan, memproduksi betul pengetahuan Mas Farid. sangat penting. Tapi saya punya Tapi pertanyaan begini, Mbak. ya, Uh, apa namanya tentang tentang politik individual gitu ya. Sejauh mana sih hmm, sebenarnya ketertarikan atau aktivitas dan intensitas Mbak Dina dalam penelitian seksualitas ini juga didorong oleh semacam sikap politik bahwa saya akan meneliti ini karena memang punya tujuan untuk menjadikan penelitian saya sebagai alat transformasi dan advokasi misalnya gitu. Saya tahu ada problem seperti tadi pengabaian hak terhadap LGBT, opresi terhadap LGBT. Jadi saya ingin dengan penelitian ini saya punya semacam media untuk mengartikulasikan sikap politik saya ini. Kira-kira seperti apa, Mbak? ya Mas Farid, terima kasih. Jadi aku berangkat dari ini ya, apa namanya, ketika aku dulu kecil gitu ya, aku kan tidak tinggal dengan orang tua kandung ya, bapak ibuku gitu kandung gitu ya, tapi aku dibesarkan oleh almarhumah bude gitu ya, yang budeku itu tidak menikah gitu ya, tidak menikah, dan kemudian adiknya bapak almarhum bapakku, tanteku gitu ya, tanteku yang dia single parents gitu ya, dan dia menceraikan suaminya itu uh, tidak lama setelah punya anak gitu. Dia punya anak itu. Yang di tahun 70-an itu menceraikan seseorang itu kan perempuan menceraikan laki-laki kan nggak ini ya, nggak umum gitu ya. Perlu perlu ini ya, perlu ke. Dan waktu itu tetangga tetangga saya itu ngatain gini, ehm, Dina itu kalau dalam bahasa Jawa ya, Dina itu sesuk nek gede jadi opo gitu ya. Sing gede no iki rondo karo prawan tuwa gitu. Hmm. Dari situ, dan ketika saya dibesarkan dengan saya dibesarkan dua perempuan gitu ya, apa namanya, eh, itu saya tidak heran dengan relasi laki-laki yang di satu rumah atau dua perempuan gitu ya membesarkan raising, itu saya nggak heran gitu loh, karena saya juga berbeda. Saya jadi artinya saya apa ya, aku tuh gampang gitu loh Mas Farid untuk menerima hal yang berbeda gitu. Cuman aku tuh nggak suka. Jadi mungkin ini ya, inti inti dari orang peneliti seksualitas itu salah satunya dia nggak terlalu suka dikontrol gitu ya. Oke. Aku juga nggak suka misalnya waktu di awal-awal aku sekolah SMA gitu ya, lalu ada anak dari satu si kerohanian Islam itu ngajakin ini ikutan gitu ya, terus lalu disindir soal aku nggak berjilbab, lalu waktu waktu mahasiswa juga begitu gitu, itu aku nggak nyaman gitu seperti itu gitu, dan aku nggak mau ikut-ikutan gitu, jadi aku tetap kafah tidak berjilbab. Nah, ini sebetulnya juga akan menjadi insya Allah jadi risetku yang mendatang gitu, tentang bagaimana posisi tawar orang-orang yang melepas atau mulai menggunakan seperti itu karena itu juga bagian dari kontrol kebertubuhan manusia ya, seperti itu. Cuman kan orang lalu berpikir ngapain sih itu diurusin, itu kan urusan agama apa, tapi sebenarnya kan tidak semata-mata itu gitu loh. Iya. Juga misalnya dalam bahasa itu saya pernah nulis tapi belum selesai ya. Eh, Gini, di masyarakat kita itu seringkali ada bahasa-bahasa secara kultural itu yang digunakan untuk membatasi ekspresi gitu ya. Misalnya di bahasa Jawa itu ada kata lenjeh gitu. Iya. Nah, saya menemukan bahwa kata lenjeh ini itu sebetulnya satu bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan gitu, atau digunakan untuk apa ya, jadi saya tahu dari waktu itu dari Olin, Mbak Olin Montero, teman saya yang di Jakarta.
dia juga aktivis juga. Dia bilang gini, kata lenje itu biasanya digunakan kalau misalnya orangnya ke perempuan-perempuanan, dasar lenje gitu Ya, atau kamu gitu genit ya, ya atau mungkin. orang yang dia ya apa Genit. ya, atau Ya. genit atau agak kemayu gitu dibilangnya lenjeh kamu gitu. Artinya kan kemudian itu semuanya merujuk pada perempuan ya. Hmm. Untuk laki-laki itu sebagai pengawasan supaya tidak seperti perempuan. Kalau untuk perempuan jadikan pengawasan supaya dia tidak terlalu genit gitu yang mengundang apa namanya mengundang hasrat gitu ya, dianggap itu seperti itu gitu. Betul. Eh, nah, saya menemukan itu, tapi itu belum selesai tulisannya. Ya. Faktor M. Yang Lalu yang misalnya itu ya, lalu itu ternyata ada di budaya-budaya lain juga gitu ya. Karena teman saya, kolega saya, Mbak Vivi itu cerita kalau di Kalimantan tuh ada Bu. Jadi ada satu kata itu yang digunakan kalau misalnya dikatakan oleh ibu kepada anak perempuannya. Nah, ini saya juga menemukan teguran-teguran seperti lenjeh-lenjeh itu biasanya dikatakan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi ini ada kayak mekanisme pengetahuan yang diwariskan gitu ya. Seperti itu gitu. Uh, saya juga tanya sebetulnya istilah waktu itu saya iseng gitu istilah lenje itu gimana sih? Siapa yang kamu dapat istilah itu dari mana? Hampir semua orang yang saya tanya itu mengatakan istilah itu mereka dengar dari orang tuanya dulu gitu. hmm, Jadi dari entah ibunya. Ibu itu menjadi faktor utama waktu mereka mengatakan mendapatkan istilah itu dari mana gitu. Dan itu sebenarnya menarik gitu ya buat peneliti seperti saya gitu yang untuk mengurusi soal seksualitas ini. Juga pernah ketika saya melihat tentang sunat perempuan, jadi saya melihat diskursus sunat perempuan di uh, beberapa media itu saya penelitian dengan ini Mas dengan kolega juga di kampus gitu ya. hmm. Framingnya seperti apa gitu. Ternyata secara sederhana framingnya itu selalu menunjuk bahwa sunat itu untuk membatasi supaya perempuan itu seksnya nggak gila-gilaan loh. Emang kenapa kalau perempuan itu punya seks yang gila-gilaan apa salahnya gitu? Orang-orang. Kenapa harus dibatasi gitu? Ya, Hmm. artinya kalau apa namanya katakanlah mereka kalau misalnya dibatasi agama membatasi bahwa itu seks itu hanya boleh dilakukan dengan suami istri ya, misalnya begitu gitu ya. Setahu saya agama manapun seperti itu gitu. Ya emang emang salah kalau misalnya perempuan liar dengan suaminya kan nggak juga gitu ya. Iya. Nah, tapi itu kan lalu menjadi apa ya kekerasan juga untuk perempuan pada akhirnya gitu ya sunat Iya, selain itu. Gitu. iya, Nah betul. itu lalu ya gender based violence itu karena kebetulan saya menjadi salah satu uh, apa ya istilahnya itu anggota dari gender based violence-nya dari jaringan Outright gitu ya. Saya diundang gitu untuk banyak mendiskusikan soal itu gitu. Iya. Nah, di situ juga saya menemukan banyak hal seperti bagaimana kemudian upaya-upaya normalisasi terhadap tubuh gitu ya. Hmm. Ru'yah salah satunya gitu itu yang banyak dilakukan atau banyaklah hal-hal lain itu aku Iya. apa namanya menemukan di situ gitu obrolan-obrolan tentang itu gitu. Dan ternyata media juga sampai ada dulu sempat itu saya menemukan ini uh, satu website yang dia melakukan ru'yah namanya itu ru'yah LGBT gitu Mas Farid. Aku lihat bahkan Iya. termasuk di dalamnya itu perkosaan gitu ya. Jadi memperkosa perempuan gitu supaya dia Juga yang dia. perempuan itu paham gitu ya enaknya penis laki-laki itu di dalam pikiran apa namanya itu gitu ya seperti itu gitu. Nah ketika saya dan orang semakin ini ya agak panik dalam tanda kutip mungkin ya ketika tahu bahwa jadi saya kadang-kadang itu ketika ngobrol dengan Pak Dede gitu ya atau ngobrol dengan beberapa teman yang di ini kajian seksualitas seperti apa Sucen gitu ya kan dia banyak ngomong soal gerwani ya Hmm. terus Iya. saya bilang gini Sucen kok aku kadang-kadang lihat kalau apa namanya orang-orang teman-teman kita teman-teman yang komunitas minoritas apa yang beragam gender dan seksual itu yang non normatif itu kok ini ya mereka tuh diperlakukan kayak PKI ya maksudnya disembunyikan gitu ya keluarga itu selalu menyembunyikan kalau terus kemudian dianggap bahkan kalau perlu di rehabilitasi atau mungkin dalam tanda kutip dimusnahkan sekalian gitu kalau perlu gitu ya kan orang saking malunya gitu ya punya anak yang mungkin gay atau punya anak yang
transpuan gitu ya, itu kan selalu begitu gitu. Dan kemudian dulu pernah ada misalnya pernah ada ide kalau orang terinfeksi HIV/AIDS itu lo dikasih gelang khusus gitu. Itu kan sama kalau istilahnya KTP tapol ya, saya pikir gitu. Nah, tapi orang banyak yang kemudian kamu ini apa namanya nyamain tersinggung gitu ya. Kenapa kok saya menyamakan dalam tanda kutip apa konteks komunitas teman-teman komunitas dengan PKI gitu seperti itu gitu. Tapi ya memang artinya jadi PKI gaya baru pada akhirnya gitu ya, yang misalnya coba dibasmi di mana-mana, yang diskursusnya memang kemudian mengarah seperti itu gitu loh. Saya melihatnya seperti itu sih, Mas Farid. Ya, saya pikir ini penting ya untuk garisbawahi tentang apa namanya sikap politik, posisi politik kita sebagai peneliti tentang seksualitas secara khusus gitu ya, bahwa tidak seperti pandangan akademisi yang normatif ya, yang tradisional, yang selalu ketat dengan istilah apa melakukan penelitian dengan objektif dan seterusnya seperti itu, sehingga kepentingan-kepentingan politik seperti itu harus dikontrol. Dalam penelitian tentang seksualitas, terutama yang meneliti tentang seksualitas opresif gitu ya, tentang LGBT, institusi, tentang kontrol terhadap tubuh dan seterusnya, tentang bagaimana seksualitas itu digunakan sebagai alat politik penundukan, seperti tadi tentang politik slender terhadap gerwani seperti itu, kita justru menunjukkan sikap politik yang sangat kuat gitu ya, seperti itu. Kita untuk menggunakan riset-riset kita, pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari riset itu untuk kebutuhan perubahan, untuk kebutuhan challenge, pengetahuan politik seperti itu. Jadi saya pikir itu justru yang harus ditekankan. Bukan berarti kita tidak bisa objektif ketika melakukan penelitian. Itu tetap bisa dijaga karena kita tahu batasan bagaimana menjadi objektif secara akademis gitu ya, dengan menggunakan metodologi riset yang memang sebagai tuntutan seperti itu, melakukan observasi dan seterusnya. Tapi saya sangat belajar banyak di sini tentang pentingnya bahwa riset-riset seksualitas itu memang didorong oleh keinginan kita untuk seperti tadi melawan konstruksi seksualitas yang opresif, melawan bagaimana negara itu, institusi-institusi dalam masyarakat memanfaatkan atau memanipulasi gitu ya. Bahasa-bahasa lokal tadi seperti Mbak Dina mencontohkan untuk mendisiplinkan gitu ya, mengontrol tubuh. Iya, betul, mengontrol tubuh, betul. Nah, itu Mas Farid, saya mau cerita sedikit ya. Ini di sebuah kampus karena saya kenal betul dengan kampus tersebut gitu ya, yang ada di sebuah daerah lah di Jawa Tengah gitu ya. Kebetulan salah satu alumninya itu saya juga kenal gitu, kemudian dia cerita gitu ke saya gitu ya. Ternyata ketika jadi kan kalau semua kampus dimanapun itu kan ada program KKN ya. Nah, waktu si anak ini itu sedang waktu itu dia bercerita, aku lagi transformasi Bu ceritanya gitu ya, dari awalnya dia mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, kemudian dia mengidentifikasi sebagai transmen, Mas. Oh ya, lalu apa yang terjadi? Saya bilang gitu. Jadi dia itu KKN-nya dikasih nilai B gitu ya sama LPPM universitasnya, itu karena anak ini waktu presentasi pakai rok, nggak mau pakai rok, dia pakai celana panjang. Saya paham sih ya, tapi ternyata kampus itu nggak paham gitu, jadi mereka sempat bertengkar dalam arti bukan bertengkar ini ya fisik, tapi berdebat gitu ya. Nah, si anak ini memilih untuk mengidentifikasi dirinya sebagaimana gender yang dia inginkan gitu loh. Dia pakai kemeja yang sangat sopan lah dia bilang gitu. Lalu saya ditunjukin fotonya gitu. Ya memang nggak ada yang salah saya bilang gitu. Tapi nggak boleh karena saya teridentifikasi seksnya itu adalah perempuan, dia bilang gitu, dan nggak boleh dalam presentasi lalu aku pakai rok, aku pakai celana panjang Bu gitu. Kok aku nggak diceritain sih, dia bilang udah nggak apa-apa Bu, nanti kasihan kalau Ibu repot harus ngurus bantuin aku, dia bilang gitu ya. Dan ternyata dia dapat B, Mas, sementara semua temannya dapat A gitu loh. Nah,
itu yang membuat saya tuh kok sedih ya tiba-tiba waktu itu gitu. Eh, aku bilang, aduh maaf ya, aku bilang gitu, aku nggak ngerti ternyata persoalannya sampai seperti itu, saya bilang gitu. Iya. A- eh, dia bilang, apakah nggak dilihat dari kerja ya. Barangkali karena saya kan nggak tahu apa yang terjadi itu. Dia bilang gitu, Bu, semua program-program itu inisiatornya aku loh, Bu, dan aku juga yang membuat dan mengedit semua laporan-laporan itu ada gitu, dia bilang. Ya aku juga nggak bisa, ini ya sayang banget gitu kan, aku juga nggak bisa nolong, nggak bisa apa gitu Mas Farid, tapi itu terjadi gitu. Ya itu kan menurut aku juga itu kekerasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi gitu ya, karena tidak memahami masalah SOGI SC, dia nggak tahu soal ekspresi gender, identitas gender dan sebagainya seperti itu gitu. Ya. Saya pikir apa namanya tadi Mbak Dina yang sangat penting juga dari apa ke dari hal positif gitu ya. Kalau kita bicaranya positif negatif dari hal yang Iya, sangat penting dari menjadi peneliti gitu ya dalam bidang seksualitas itu bukan berarti keseharian kita hanya meneliti seperti itu, tapi iya, soal kemampuan untuk menganalisis gitu ya, mengobservasi iya situasi, sih, nah gitu loh dalam keseharian yang bagi masyarakat umum dianggap normal, seperti tadi kata Lenje, kita kan menggunakan itu sehari-hari gitu ya, seakan-akan biasa aja gitu loh, natural, iya, bahkan itu menjadi standar moral gitu loh. Kalau ada ibu betul, mengingatkan anaknya, kamu jangan lenjeh dong, itu justru si ibu itu sedang menerapkan proses pembentukan moral betul, gitu ya. Tapi iya, setelah politik, pendisiplinan tubuh, betul, betul, setelah betul, karena kita biasa melakukan observasi, melakukan analisa, ternyata ada yang salah gitu loh, something wrong di situ. Dengan terus iya, menerus melakukan proses penerapan moral seperti itu, terbentuk cara berpikir bahwa saya harus mengontrol tubuh saya harus apa namanya mengikuti norma seperti itu, sama seperti tadi gitu ya. Bagi banyak orang mungkin kalau kalau kita berpakaian tidak biasa gitu ya, berperilaku ketubuhan dan seksualitas tidak umum gitu ya, di tempat yang seharusnya seperti itu, kemudian kita dihukum gitu ya, dengan hukuman yang berbagai macam, justru hukuman itu dianggap pas gitu loh, ya kan? Ya wajar aja iya, kamu dapat B karena kamu melanggar aturan iya, seperti itu. betul, 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 Diobservasi itu ada cara berpikir yang salah gitu loh soal mengontrol tubuh, operasi terhadap seksualitas dan seterusnya seperti itu, dan yang menyedihkan tadi itu juga terjadi di dunia yang seharusnya mendukung freedom seperti dunia pendidikan tadi ya. iya, Kira-kira kenapa sih Mbak? betul, Nah, kenapa dunia pendidikan kita bahkan dari segi ilmu pengetahuan sekalipun itu masih sangat fobi gitu loh, sangat fobia, sangat enggan, khawatir, takut terhadap isu-isu seksualitas, apalagi di level embodimentnya ya, yang di level apanya pengalaman kesehariannya seperti itu dalam kajiannya sendiri bahkan mereka sudah takut gitu loh. Kita tahu salah satu iya, inspirasi disertasi Mbak Dina adalah ada kasus pusat gender dan seksualitas di UI yang dilarang itu ya untuk iya, melakukan kajian. mm-mm, mm-mm, Dari segi kajian sekalipun lembaga pendidikan sekelas UI sudah takut gitu loh untuk memberi ruang seperti itu, apalagi dari segi tadi pengalaman, ekspresi ketubuhan dan seterusnya seperti itu. Kira-kira kenapa Mbak Dina? Persoalannya apa tuh yang dilihat? eh jadi gini Mas Farid, aku itu di dalam disertasiku itu menemukan ya bahwa ternyata kita tuh punya rezim moral loh, gitu loh. Punya rezim moral yang menguasai apa namanya cara berpikir kita gitu ya, termasuk cara berpikir orang-orang di media gitu. Em, saya kok lupa ya, jadi lupa disertasi ketua. Salah satunya itu rezim moral, rezim apa kita tidak punya pendidikan seks yang komprehensif. Jadi itu hilang gitu ya. Itu hilang dari apa namanya uh, diskursus yang menghidupi kita itu nggak ada gitu loh. Yang ada itu penolakan gitu ya. Yang ada Ya, itu penolakan. Jadi uh, tahun berapa ya itu? Tahun 2000 berapa ya? Itu 2011 apa ya? Mendikbud itu sudah mengatakan nggak usah lah pakai pendidikan seks untuk sekolah gitu. Nanti malah anaknya itu apa namanya eh, main nanti kena
dampak video porno, kemudian apa, dan itu diomong gitu ya, dan itu tabu, nggak usah lah, nanti tahu dengan sendirinya. Nah, dengan dia mengatakan itu kan sebetulnya yang ada di kepalanya itu kan lalu pada hubungan seks aja gitu ya, misalnya relasi diranjang apa segala macam gitu. Nah, kemudian saya pernah nih, aku ke Gunung Kidul ya, jadi apa pembicara di KKN gitu kan, tentang terkait dengan nikah muda gitu ya, tentang nikah muda gitu. Aku kasih kuesioner gitu ya, kuesioner kecil-kecilan gitu, benar salah benar salah benar salah gitu ya. Nah, aku bilang gini, anak umur 5 tahun sebaiknya dilarang mendapatkan pendidikan seks yang komprehensif gitu. Benar. Pendidikan seks komprehensif salah satunya adalah pendidikan bagaimana suami dan istri bercinta di ranjang. Benar gitu. Ini gitu. Nah, dari situ aku lihat gitu ya. Aku lihat bahwa orang itu nggak punya pemahaman tentang apa itu seks, seksualitas, gender, itu nggak ngerti gitu. Apalagi pendidikan seks itu jauh lah dari bayangan gitu ya. Uh, dari situ aku juga paham bahwa kemudian apa namanya, uh, kenapa kemudian orang itu misalnya menikah muda dan sebagainya, itu faktornya tuh luar biasa banyak mas, waktu aku ke Gunung Kidul itu gitu. Dan ini apa ya, lalu rezim Islam konservatif itu semakin meruyak gitu ya, kalau pinjam istilahnya Prof. Martin van Brunesen gitu ya, itu Indonesia sekarang turun ke konservatif gitu kan. Yeah. Ya, ya turun ke konservatif gitu. Artinya ya semua hal-hal itu lalu terbagi dua, benar salah gitu ya. Binaritas itu menjadi sangat kuat gitu ya. Padahal binaritas itu kan juga menunjukkan ada yang dominan dan ada yang subordinat gitu ya. Orang ada yang kenapa dia orang punya akses dan tidak punya akses kan juga kemudian itu juga apa ya? Itu juga menunjukkan adanya soal kuasa gitu, seperti itu gitu. Jadi saya selalu percaya gitu ya, bahwa apa namanya, kalau saya itu kan karena berangkat dari teori Foucault ya, soal pengetahuan dan kuasa gitu, bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh sebuah relasi kuasa tertentu ya. Walaupun saya tidak mengamini apa Foucault sepenuhnya atas apa yang dia lakukan di Aljazair, tapi teori-teorinya itu saya pegang gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ini juga kemudian mendoktrin universitas sepertinya gitu ya. Jadi ada punya kekhawatiran terutama setelah 2016 ya, semasa 2016 gitu. Dan setelahnya gitu ya, bahwa kita jangan ngomong LGBT di kampus gitu, seperti itu gitu. Apa di Sanata Dharma itu juga pernah dibatalkan, lalu di ITB juga gitu ya, lalu di UNER kemarin itu kan dipanggil dekan apa rektor gitu ya, apa namanya, ada mata kuliah yang menghadirkan teman-teman komunitas dengan yang keberagaman gender dan seksual non normatif itu gitu. Nah, waktu saya mengisi sebuah acara di sebuah universitas di Jakarta gitu ya, saya kan diminta gitu ya, mau dong Mbak sekalian share ya ini apa namanya, acaranya gitu, apa share tentang disertasi Mbak gitu. Oke, aku bilang gitu. Lalu aku tanya, boleh nggak aku ngajak temen aku, misalnya teman transpuan gitu ya, atau berbagi. Jadi artinya kan kita juga ngomongin, kalau Pak Dede selalu mengajarin ke saya, don't talk about us without us gitu kan. Jadi aku ini mau usul ngajakin siapa kayak temen gitu ya, entah Ines gitu, entah Allegra gitu ya, yang aku kenal gitu, untuk bicara soal subjektivitas, identitas gitu kayak gitu. Jangan Mbak, nggak enak sama ini apa namanya ketua programnya. Jangan Mbak gitu, jangan. Lalu gimana sih ini gitu ya? Bagaimana mungkin kita bisa bicara tapi kalian nggak tahu gitu ya, seperti apa gitu. Nah, itu juga saya alami ketika diminta untuk menjadi narasumber untuk sebuah jaringan media yang besar gitu ya. Mbak, nanti kita bicara soal ini ya, seksualitas. Kita pilih Mbak Dina karena disertasinya seperti itu dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Lalu yang wakil dari media itu bilang ke saya, oke, ini seksualitas ya. Oke, saya bilang, saya boleh nggak ngajak salah satu teman, entah itu
yang dikatakan di sini di surat ini sebagai LGBT, saya bilang gitu. Dia bilang, sebentar ya saya tanya dulu ke ini redaksi gitu. Oh jangan Mbak, sebaiknya jangan gitu. Oke, terus kemudian saya tanya lagi apa gitu ya. Saya tanya dulu ke redaksi. Ini aku tuh disuruh menjadi apa namanya narasumber, saya sebagai mentor untuk pendidikan seksualitas, tapi kok aku semuanya di ini ya, di cancel semua gitu loh. Sampai kemudian detik terakhir gitu ya, detik terakhir itu waktu aku ngasih apa namanya berapa hari sebelum acara, bahkan jangan berapa hari, itu mungkin 48 jam Mas Farid sebelum acara itu, Cancel. boleh nggak lihat PPT-nya untuk dikasih ke redaksi supaya tahu. Itu kan aku langsung dibatalin aja deh Pak, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak usah, aku bilang gitu. Itu aku kok agak tersinggung ya harga diriku sebagai harus tersinggung. iya beneran. Iya. Terus habis itu gini, apa namanya, saya inget loh Mbak, aku bilang gitu ke orang yang mewakili itu kan, aku udah di cancel semua hal loh, aku bilang gitu. Ini bahkan PPT pun aku nggak dipercaya, itu gimana gitu. Iya. Terus akhirnya memang berubah sih Mas Farid dari yang seksualitas gitu lalu menjadi eksploitasi perempuan di media atau gimana gitu loh, seperti itu gitu ya. Tapi aku bikin juga apa namanya, bikin pembuatnya dengan serius juga gitu ya. Iya. Artinya tidak mengesampingkan esensi bahwa ini harus kritis juga gitu loh. Dan bahwa juga saya ingatkan juga ke teman-teman media bahwa salah satu kalian itu tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan itu karena juga tekanan-tekanan seperti soal iklan gitu ya, tekanan iklan yang mungkin nggak mau kalau kalian terlalu banyak mengupas atau dianggap berpihak gitu ya pada kelompok yang dianggap minoritas gitu, seperti itu, atau perempuan atau entah yang lainnya gitu ya. Dan juga tekanan yang berhadapan dengan manajemen media seperti redaksi dan editor, saya bilang gitu. Yeah. Saya ngomong terus terang juga di situ gitu. Itu memang beberapa hal yang apa namanya krusial ya untuk pekerja media ketika mereka berhadapan dengan apa namanya manajemen redaksi dan sebagainya gitu, seperti itu. Termasuk iklan, dalamnya iklan gitu ya. Karena bisa jadi iklan nggak mau masuk karena ini lu ngomong apa sih, ngomongin mendukung gitu ya. Iya betul. Bisa jadi seperti itu. Iya. Apa namanya Mbak Dina? Saya pikir kita bisa ngelihat tadi ya dari cerita-cerita Mbak Dina betapa institusi pendidikan dari mulai dasar gitu ya, kita sudah dibentuk untuk berpikir stigmatis, berpikir apa namanya stereotype, mendemonkan gitu ya, demonisasi LGBT, demonisasi mereka yang warga negara dengan seksualitas dan gender yang non normatif seperti itu gitu ya, diaplikasikan dengan warga negara yang subversif, masalahnya seperti itu yang harus dikontrol tapi harus dimusnahkan seperti itu. Itu terjadi di ruang-ruang sekolah gitu ya, di ruang-ruang betul. Seharusnya kritis terhadap situasi seperti itu, yang seharusnya opresi seperti itu. Tapi mungkin yang kita belajar di sini betapa institusi pendidikan di Indonesia yang seharusnya menjadi ruang aktif memproduksi pengetahuan baru yang kritis dan analitis melalui riset dan seterusnya seperti itu, justru menjadi bagian dari relasi kuasa negara gitu ya. Apa namanya? Iya, ternyata mengontrol begitu kuat gitulah proses-proses yang ada di sekolah seperti itu. Bahkan bisa nelpon gitu loh. Kan Mbak Mia di sini cerita ada misalkan dosen yang mengampu mata kuliah seksualitas dan gender gitu ya. Kemudian harus dipanggil rektor. Sangat mungkin gitu loh. Ada proses di mana Menteri Pendidikan di waktu itu, nggak tahu sekarang ya, semoga sudah nggak lagi, nelpon rektornya. Saya pikir dulu kasus yang pusat gender dan seksualitas di UI itu salah satunya kan karena menteri ngomong gitu ya. Nggak tahu lah. Jadi menteri sebagai aparat negara gitu ya, sebagai state aparatus justru punya intervensi kuat gitu loh terhadap apa namanya pelaku-pelaku akademik di dalam kampus gitu ya. Bisa jadi nelpon, kamu rektor ingetin tuh si Dokter Dina jangan banyak-banyak ngomongin LGBT misalkan kayak gitu, cabut aja tuh mata kuliahnya misalkan seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu problem gitu ya, betapa
dunia pendidikan kita dari mulai dasar hingga perguruan tinggi itu nggak lepas gitu loh dari kuasa negara seperti itu. Jadi kita nggak punya betul. independensi gitu loh, independensi akademik, nggak Iya, punya freedom untuk melakukan riset dan seterusnya seperti itu. Kira-kira bagaimana sih menanggapi situasi seperti ini? Seharusnya kan negara nggak banyak ikut campur gitu ya. Negara justru iya, mendukung proses iya, pengetahuan seperti itu. Tapi di situasi sekarang ini negara justru menjadi alat kontrol yang paling tinggi gitu loh terhadap upaya-upaya produksi pengetahuan yang kritis dan analitis tadi. Apalagi kalau isu-isu seksualitas itu diinterseksionalitaskan dengan isu-isu yang nasionalisme seperti tadi gitu ya, isu anti komunisme, iya, isu anti gerwani dan betul. seterusnya itu. Jadi lagi-lagi munculnya adalah kontrol, dogmatisasi, doktrinasisasi gitu ya. Jadi informasi-informasi tentang seksualitas, tentang gender, tentang sejarah yang berkaitan dengan itu seperti Gerwani itu tidak menjadi ilmu pengetahuan yang bisa didebatkan, bisa dikaji, bisa Iya, diskusi, tapi iya, menjadi doktrin gitu. betul. Seperti itu. Iya, Gimana iya. pandangan Mbak Dina seperti itu kalau ada situasi nyata yang kita hadapi Iya. ubah sampai sekarang gitu. Kita 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 balik ke sejarah ya Mas ya, sejarah waktu saya SD. Itu kan kita dapat buku belajar membaca itu Ibu Budi dan Wati gitu ya. Yeah. Ini Ibu Budi, ini Kakak Budi Wati. Wati membantu ibu di dapur gitu kan, menyiapkan makanan. Budi dan ayah ada di teras gitu. Jadi Kita pembagian belajar dari situ Mas gitu kan. yeah. Pembagiannya udah jelas gitu ya. Hmm. Lalu tetangga saya cerita gitu, anaknya itu dapat dapat ulangan gitu ya. Hmm. Ini mulok gitu ya, muatan lokal bahasa Jawa gitu. Dakon gitu ya, dolanan kanggo bocah gitu ya, lalu layangan dolanan kanggo bocah gitu ya. Nah, persoalannya nih anak ya, di rumahnya tuh ada dakon, alat main dakon yang dia main bersama orang tuanya, si anak ini laki gitu ya, sehingga dia bilang dolanan buat bocah laki-laki, wong lanang, bocah lanang gitu. Terus karena dia juga sering main layangan dengan sepupunya yang perempuan, banyak perempuan, dia kan punya banyak sepupu perempuan nih. Dia bilang layangan dolanan untuk bocah wadon gitu, dan itu salah semua akhirnya gitu ya. Jadi lalu permainan itu jadi punya jenis kelamin gitu yang tidak bisa dimainkan bersama-sama gitu kan. Dan itu artinya kan menjadi salah gitu Mas ya, itu kan jadi soal pengetahuan ya. Kemudian saya juga menyadari akhir-akhir ini jadi dalam proses disertasi itu tentunya gitu ya. Saya juga tanya ke teman-teman gitu ya. Jadi saya kan menemukan apa ya, ada beberapa narasi tentang dukun-dukun di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi itu yang seperti bisu gitu ya, yang mereka harus mentransformasikan dirinya ke dua gender ketika kemudian prosesnya diakui sebagai dukun sakti gitu. Nah, fenomena ini ternyata tidak tertulis dalam buku-buku pelajaran gitu. Dan misalnya ketika Reo Ponorogo Gemblak dan Warok gitu ya, relasi Gemblak Warok, itu relasi Gemblak Waroknya tidak pernah diceritakan di dalam buku-buku pelajaran gitu ya, karena kemudian dianggap sebagai mungkin gitu ya, sesuatu yang dianggap tidak pantas gitu ya, sesuatu yang membuat malu gitu. Jadi saya ingat dengan tulisannya Sherin gitu ya di bukunya yang diedit, buku tentang seksualitas di Indonesia itu loh, apa sih diedit sama nah ya itu kan dikatakan bahwa seksualitas Indonesia itu muncul dalam diskursus tabu dan malu gitu ya. Karena kemudian kita mengatakan alat kelamin itu sebagai kemaluannya gitu. Nah, di akhir-akhir ini saya tuh kan sering membaca novel-novel online ya. Nah, itu kata-kata misalnya menutup dadanya, loh, kata dada itu kok dikasih bintang gitu loh. Saya tuh heran gitu. Menutup dadanya gitu. Lalu mengganti kata penis dan vagina itu dari kata macam-macam. Senjata, basoka, si boy, anunya gitu ya, unyilnya gitu ya, yang aduh aku ini
ini itu ya memuncul gitu. Dan kemudian pengesahan nikah muda umur 18 tahun ke bawah itu seolah-olah menjadi hal yang diinginkan gitu loh. Itu muncul dalam teks-teks di novel gitu ya, yang membuat ya ampun ini apa yang terjadi dengan generasi kita sih sebenarnya gitu. Iya. Itu seperti itu Mas Farid. Iya, tapi saya memang masih sangat apa namanya gumun gitu ya, sangat curious gitu Mbak, sangat sangat apa namanya, sangat ingin tahu kenapa proses intervensi negara terhadap dunia akademik ini, terutama untuk isu-isu seksualitas dan gender itu masih terus berlangsung bahkan ketika kita sudah mulai berubah gitu ya, menjadi negara yang makin demokratis, menjadi negara yang makin apa namanya reformis, punyalah perspektif tentang freedom dan kebebasan itu, tapi ternyata untuk isu seksualitas dan Enggak, gender gitu ya, ini terus berlangsung gitu loh, enggak. stigma, Iya, demonisasi dan gini. langsung seperti itu. eh aku paham itu, jadi aku semakin paham ketika harus memetakan gitu ya, di dalam disertasiku itu harus memetakan soal kesejarahannya ya. Generasi kita sekarang yang katanya milenial reformasi itu kan dibentuk dari kesejarahan Orde Baru ya, Hmm. dengan tradisi PKK, Dharma Wanita dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa meskipun yang namanya dosen gitu ya, dosen masyarakat akademik itu eh, jangan jangan hanya melihat sebagai dalam posisi di kampus, tapi mereka itu kan juga bagian dari masyarakat luas yang masih ya normatif sebetulnya gitu loh, seperti itu. Apalagi ketika eh, eh, pendidikan seks yang komprehensif itu nggak ada gitu loh, Hmm. sehingga kemudian orang mencari-cari menerka-nerka gitu. Nah, ini kalau misalnya aku nggak tahu Henry ikut nggak ya di sini. Kalau Henry ikut itu aku seneng banget gitu karena Henry itu dalam bukunya Cabul gitu ya, yang bukunya judulnya Cabul, dia tuh bisa menjelaskan dengan persis gitu ya, soal bagaimana orang memahami pornografi dan kemudian sebetulnya ada banyak penipuan-penipuan gitu yang dilakukan dalam kontestasi seksualitas gitu yang apa ya, yang membuat orang itu percaya pada hal-hal yang mereka Tos. sebetulnya tidak paham juga gitu loh, gitu loh. Iya, saya pikir ini Mbak, apa namanya, soal cara berpikir mainstream gitu ya, apa namanya, Iya, hegemonik lah seperti itu. Walaupun iya, kita nggak melakukan itu, tapi kita mengkonfirmasi itu gitu loh. Kita menyetujui gitu ya, sikap-sikap iya, betul, betul. LGBT yang mendemonisasi apa namanya perempuan-perempuan yang bersikap dianggap tidak normatif gitu ya, sebagai Iya, betul, betul, betul. sensitivitas seperti itu dan yang aneh gitu loh, yang bikin kita heran pendidikan bukannya melakukan proses kritis tapi justru mengkonfirmasi gitu loh proses-proses Iya, yang betul, betul. hegemoni dari cara pandang yang ada dalam masyarakat seperti itu yang ringan aja tadi gitu loh Iya, soal apa namanya dolanan gitu ya soal permainan anak-anak iya, kan kita justru melestarikan mainstream itu gitu loh bukan memberi alternatif cara berpikir bahwa apa pembagian kerja berdasarkan seksualitas itu adalah proses sosial gitu ya yang harus dipahami bisa berubah betul, diri dan betul. Dan itu sebetulnya, itu jadi kuasa ya, kuasa kuasa tadi itu terus terus di apa terus di maintain gitu betul. lestarikan Iya. gitu ya jadi Dan gini Mas, dan sebetulnya gini ya, orang itu selalu berpikiran ketika, jadi kata seks dan seksualitas itu menakutkan ternyata gitu ya. Eh, jadi ketika orang mengatakan seks atau seksualitas itu lalu kemudian dia selalu berpikir tentang oh kamu ini itu kan nggak boleh diomongin, tabu gitu ya, tabu karena eh, mau urusan ranjang dan selalu urusan itu ranjang gitu ya. Nah, aku bilang gini, udah pernah lihat modulnya UNESCO nggak sih? Aku bilang gitu, yang tentang comprehensive sexual education. hmm, Ya sama aja lah paling gitu ya. Enggak, aku bilang gitu. Jadi di buku di modulnya itu sangat rigid, sangat ini ya, sangat rigid dan sangat sederhana dan tapi rigid gitu ya, bahwa lalu pendidikan seks itu termasuk juga mengajarkan orang memahami tentang keluarga gitu. Jadi salah satunya mengajarkan, dan itu mulai anak 5 tahun loh Mas Farid, dari 5 tahun sampai 18 tahun gitu pengajarannya seperti itu, dan itu bertahap gitu. Apa yang seharusnya diinformasikan ke anak itu seperti apa gitu ya. Yang anak umur 5 tahun misalnya diajarkan bahwa kamu nggak boleh menghina temenmu yang dia cuman hidup dengan ibunya saja atau bapaknya saja gitu. yeah.
Iya betul. Lalu apa namanya, kamu juga nggak boleh menghina kalau temenmu nggak punya bapak dan ibu, tapi misalnya mereka tinggal di mana itu nggak boleh gitu. Jadi istilah keluarga itu bisa siapapun gitu yang tidak harus kemudian mendefinisikannya secara sosiologi yang apa ya, yang tradisional harus ada bapak ibu gitu ya. Toh saya juga mengalami saya dengan ibu dan ibu gitu ya, waktu masa masa saya kecil hingga dewasa sebelum saya bekerja gitu kan, saya diasuh oleh ibu dan ibu gitu. Itu ya it's my family gitu kan. Saya mengatakannya begitu gitu. Uh, apa namanya, bukan berarti lalu bapak dan ibu kandung saya bukan my family, bukan begitu, tapi dalam posisi itu kan that's my family gitu kan. Juga ketika ada seorang transpuan yang mengadopsi anak, ya anak itu ya family-nya dia gitu kan, anak itu akan menganggap itu family-nya gitu, itu keluarganya gitu. Ya Iya. ini tadi Mbak Mia bilang jangan lupa istilah halalkan aku. Iya, tapi memang apa yang terjadi sekarang ini dalam kaitan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seksualitas adalah simplifikasi Ya, seks itu ya sebagai betul, betul, hubungan betul. seksual, sebagai kegiatan-kegiatan seksual seperti itu Ya, dan kegiatan ranjang gitu. lebih luas, yang lebih dinamik, yang lebih kompleks dari kata seks, kemudian seksualitasnya dan seterusnya seperti itu. Dan ya itu apa namanya? Seakan-akan itu adalah pengetahuan final gitu loh. Iya kan? Kita Iya, mengetahui bahwa betul. apa kata seks dan kemudian seksualitas dan asosiasinya dengan seks itu semuanya melulu tentang hubungan seksual gitu loh, yang normatif seperti itu. Iya, Dan itu pengetahuan yang diestabliskan, seakan-akan itu finalnya seperti itu betul. gitu loh. Sehingga kalau ada Iya, alternatif justru dianggap subversif seperti itu. Jadi betul, betul. pendidikan kita, proses apa namanya, proses pembelajaran kita, apalagi terkait dengan isu seks dan seksualitas itu sama sekali tidak punya kesempatan untuk melakukan semacam perevisian gitu ya, atau pertobatan terhadap Iya, pengetahuan-pengetahuan yang simplistis itu yang ternyata implikasinya itu pada tadi opresi, pada pengabaian hak terutama warga negara gitu ya, yang selama ini dianggap berbeda, tidak normatif secara ofisial dan seterusnya seperti itu. Padahal justru itu yang paling diharapkan dari pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah kan, memberikan alternatif pengetahuan, merevisi gitu ya, iya, istilahnya dengan data iya, baru kalau kita melakukan riset, iya. analisa baru dan seterusnya seperti itu. Dan itu tidak terjadi gitu loh di ruang pendidikan di Indonesia itu. Justru Loh, sebaliknya, memaintain, mengkonfirmasi dan melestarikan pengetahuan-pengetahuan yang established tadi gitu loh Mbak Dina. Saya pikir iya, tantangannya ya tadi soal bagaimana negara memandang seksualitas, bagaimana negara memandang gender yang menjadi bagian dari stabilisasi kekuasaannya, dan lagi-lagi itu masih terjadi sama sekarang gitu ya. Seperti iya, itu. betul. Jadi gini Mas Farid, tahun 2000, bentar, 2014 ya, apa 2014 apa, jadi ada kasus itu ya. Jadi ada buku namanya Penjaskes, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 2014. Nah, di dalamnya itu ada apa namanya, judulnya Pacaran Sehat gitu ya. Ya, Nah, tiba-tiba lalu ada apa ya, kayak keotik gitu ya, situasi yang keotik di mana ada seruan-seruan bahwa itu tidak mendidik, itu menyesatkan gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ya, saya juga agak ketawa nih Mas Farid waktu aku lihat apa namanya bukunya itu kan. eh, jadi ternyata gambarnya itu ada dua sepasang laki-laki dan perempuan gitu ya. Yang laki-lakinya pakai peci, bukan peci muslim itu loh Mas, yang bundar itu, ya. dan dia pakai sarung apa lupa aku, pakai pakai baju koko gitu. Nah, perempuannya pakai jilbab dan mereka itu berdiri di belakangnya ada air terjun. Ya, Nah, ya. mungkin itu ya, mungkin itu yang kemudian menjadikan buku itu lalu ditolak besar habis-habisan gitu loh. Padahal apa namanya, kalau lihat di apa di materinya itu bagus loh, beneran. Jadi misalnya gini, tidak boleh melakukan kekerasan verbal. Contoh kekerasan verbal itu apa gitu ya? Tidak boleh melakukan kepaksaan, kekerasan
psikis, itu fisik itu contohnya apa. Tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Menurut saya itu panduan yang bagus gitu ya kalau orang mau pacaran gitu misalnya. Tapi itu nggak boleh dan itu ditarik bukunya loh beneran. Jadi buku itu ditarik gitu ya, dianggap itu melecehkan apa segala macam dan itu jadi kasus yang luar biasa gitu seperti itu gitu. Iya. Dan apa namanya mengasosiasikan kata seksual, seksualitas dengan kelompok gender dan seksualitas minoritas itu kan benar-benar apa dimanfaatkan gitu loh. Digunakan oleh kekuasaan Betul, untuk betul. untuk menolak upaya-upaya pemenuhan hak seksual bagi warga negara gitu ya. Seperti tadi lah Iya, apa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Permendikbud tentang pencegahan dan pelindungan korban kekerasan seksual iya, yang tinggi. Dengan mengasosiasikan upaya-upaya tersebut sebagai upaya perlindungan apa namanya perlindungan bagi warga negara yang non normatif secara seksual gitu ya, mereka iya. aja gitu loh menolak hal-hal seperti itu. Padahal secara common sense saja lah, itu kan upaya yang sangat penting agar warga negara terbebas dari segala bentuk kekerasan Betul. seksual kan. Tapi dengan Iya, manipulasi kata seks, seksual, seksualitas, mengasosiasikannya dengan tadi homoseksualitas dengan betul. kelompok gender dan seksual minoritas semuanya jadi amburadul gitu loh seperti itu dan mereka merasa justru itu moralitas yang sedang ditekankan di Indonesia seperti itu gitu loh dan negara lagi-lagi tidak punya sikap yang jelas bahwa manipulasi-manipulasi politik seperti itu adalah upaya untuk bukan cuma mengabaikan tapi juga apa namanya merusak gitu ya atau juga dijadikan legitimasi untuk tidak memenuhi hak-hak seksual bagi warga negara seperti itu gitu dan hak-hak yang lebih luas juga seperti itu. Iya, sepertinya Mbak Dina ada gangguan koneksi. Tapi diskusi kita memang sangat seru. Ya, kembali Mbak Dina sudah masuk lagi. Bagi yang punya pertanyaan atau komentar, silahkan. Kita masih punya waktu. Kita mungkin mulai fokus ke apa namanya, kembali ke soal bagaimana negara menggunakan atau terlibat dalam politik riset kajian seksual dan gender. Saya pengen sedikit fokus pada pembentukan BRIN ya. Saya pikir ini institusi riset yang sangat penting yang baru dibentuk gitu loh. Secara khusus kita pengen mendiskusikan itu bagaimana BRIN problematik tapi juga punya potensi lah seperti itu untuk kebutuhan pengembangan dan produksi pengetahuan feminis khususnya terkait isu seksualitas, isu gender, hak-hak perempuan dan isu-isu terkait lainnya dengan isu ini dengan isu feminisme juga misalkan seperti itu. Apa uh, bagaimana Mbak Dina melihat lembaga-lembaga seperti BRIN ini gitu ya? Apakah mungkin gitu loh dijadikan sumber daya baru bagi pengembangan dan bagi produksi pengetahuan-pengetahuan feminis khususnya terkait kajian-kajian tentang seksualitas dan gender seperti itu. Apakah kita masih tetap hopeless gitu loh dengan keberadaan seperti Ya. BRIN ini? Maksud saya uh, Hopeless siapa? membentuk secara khusus gitu ya dengan pikiran bahwa dengan punya BRIN kita akan punya orientasi apa konsolidasi resources yang kuat untuk riset-riset yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi kira-kira seperti apa potensinya atau kesempatannya bagi riset-riset terkait dengan isu seksualitas dan gender khususnya dari pendekatan non homofobik, pendekatan yang berorientasi pada keragaman seksual, pendekatan-pendekatan feminis seperti itu. Kira-kira seperti apa Mbak Dina? Atau ini jadi politik negara baru terkait kontrol atas riset-riset seksualitas dan gender? Kalau ngomong jujur ditangkap nggak sih, Mas? Apa? Kalau saya sih di Amerika jadi aman. Tuh kan, tuh kan. Ya ampun, ini aku terlacak loh, Mas, di mana? Tapi pilih apa yang kira-kira Mbak Dina jadi concern seperti Eh, ya, BRIN. Ini ini hal-hal sudah ya. banyak kekhawatiran ya, maksudnya kekhawatiran dari banyak orang gitu kan. Saya nggak usah BRIN aja, saya juga sudah khawatir ya. Maksudnya gini, saya mulai dengan waktu saya sempat mengajukan ke LPDP ya, LPDP gitu. Iya, ya. Eh, jadi waktu itu kan saya diwawancara gitu kan. Lalu dia bilang gini, eh,
ibu ibu serius dengan penelitian ini gitu. Ini Hmm. nanti gunanya apa untuk kemaslahatan bersama? Aku dibilang gitu, Mas. Ya. Waktu yang awalnya kan memang soal yang jadi pengetahuan relasi lesbian di Facebook gitu ya. Saya ditanya gitu sama sama wawancara LPDP, ya udahlah Bu, ini aja deh. Ini saya nggak tahu apakah ya, berharap aja Ibu keterima, dia bilang gitu ya. Ya. Em, nah, saya juga karena tidak saya nggak dapat hasil dan gimana, dan kemudian saya sudah diterima di UI, ya sudah saya lupakan kan, sehingga itu Hmm. gitu. Ya. Em, saya pernah punya pengalaman juga gitu ya, ketika ketika saya mengajukan penelitian di riset di kampus, salah satu petinggi kampus itu saya dipanggil gitu. Padahal itu cuma riset framing loh. Oke. Itu terus kemudian juga yang kemarin juga ada yang bilang, jangan-jangan nanti ini hasil risetnya itu aja, nggak ada bedanya dengan risetnya di disertasi. Hmm. Ya enggak lah, ini beda, aku bilang gitu. Tapi maksudnya eh, Ya. menimbulkan apa ya? Menimbulkan kayak ketakutan atau kekhawatiran gitu ya, seperti itu. Itu ada di level yang rendah gitu ya. Kita nggak usah ngomong soal BRIN dulu gitu. Hmm. Kemudian saya melihat saya menjadi hopeless yang itu adalah ketika saya mengetahui. Jadi gini, struktur dalam BRIN, saya kan pernah ikut juga nih Mas, ininya BRIN ya. Jadi sosialisasi BRIN itu saya ikut gitu. Yang katanya akan mengembangkan bidang multisektor dan apa namanya, multisektor gitu. Yang kemudian saya lihat gini, loh, kalau dia multisektor, tapi kok apa namanya, outputnya itu diusahakan sebuah produk gitu loh, maksudnya produk. Nah, kalau misalnya teman-teman filsafat, ini produk apa ya, ataukah produk terkait dengan, jadi diharapkan itu produk yang kemudian bisa membantu peningkatan ekonomi gitu, seperti itu gitu. Sedangkan kita itu kan tidak semata-mata ya, penelitian seksualitas kan tidak semata-mata terkait dengan meningkatkan untuk ekonomi ya, sebetulnya bisa aja, tapi kan ini sangat-sangat alternatif gitu ya. Ini misalnya gini, kalau misalnya mau terkait dengan yang peningkatan ekonomi alternatif gitu ya, ada seorang temen ya, gay gitu ya, yang cerita ke saya bahwa dia menjual celana dalam bekas gitu kan, ke Oke. apa namanya, ke pelanggan-pelanggannya gitu. Nah, salah satu pelanggannya bilang, itu boleh nggak celana bekasnya dibikin semakin kotor gitu. Aku pula nggak tahu Mbak awalnya gitu ya. Lalu em, ternyata itu dikaitkan dengan kotor itu, misalnya ada spermanya, ada apa itu, yang semua itu kalau dijual katanya. Dan celana bekas yang harganya misalnya waktu itu dia dia dapat selusin itu cuma 20.000 apa 30.000 gitu ya. Em, Dijualnya itu jadi 500.000 gitu. Dia bilang, oh Hmm. ini lumayan, masa pandemi gue bisa dapat lebih, untung lebih gitu. Dan itu ternyata permintaan tuh banyak gitu ya. Apakah gitu ya, penelitian-penelitian soal fetish ini itu bisa diterima oleh BRIN gitu, ngerti nggak Mas? Ya. Karena ada. Kayak gitu. Apalagi kemarin itu saya baca soal apa ya, perpresnya Pak Jokowi ya, yang kemudian harus ada memperbanyak penelitian yang bisa apa namanya, istilahnya mengurangi ancaman dekadensi moral, apa ancaman moral itu loh Mas. Nah. Maksudnya aku nggak tahu ancaman moral itu seperti apa gitu. Nanti dan khawatir saya itu kemudian apa namanya, diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu yang lalu, karena ada kaitannya dengan HIV AIDS kan di situ gitu, di perpres perpres itu yang. Dan tadi waktu Mas Farid bilang soal apa, bagaimana Nadiem berusaha apa namanya, melakukan perlindungan, itu pun digugat kan, sekarang digugat gitu loh ke MK kan. Yang dulu SKB 3 Menteri juga dibatalkan, yang diusulkan oleh Nadiem, dan itu soal apa hijab, pakaian sekolah, seragam sekolah ya kan, dibatalkan. Lalu sekarang itu, dan kemudian tiba-tiba muncul perpres ini gitu. Nah, itu yang membuat saya semakin khawatir, apalagi kemudian nanti BRIN-nya itu, lalu apakah nanti BRIN itu akan mengelola gitu ya riset-riset yang digunakan untuk mengafirmasi tujuan politik pemerintah, itu saya belum tahu gitu. Oke. Cuman kalau misalnya dewan pengarahnya adalah orang yang
tidak pernah melakukan penelitian, mohon maaf ya, saya tidak kemudian tidak berarti lalu saya tidak suka atau kemudian punya kebencian ya, tapi ini kan masalah penelitian gitu ya, masalah riset yang kemudian harus dilakukan dengan metode-metode riset. Sementara orang di Dewan Pengarah itu sama sekali tidak mengerti soal, saya tidak yakin beliau paham soal riset sepenuhnya gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, saya kenapa misalnya eh, itu kan meskipun beliau bergelar profesor, tapi bukan profesor yang seperti dalam dunia akademik gitu loh Mas Farid, yang mengejar, jadi punya konsistensi dalam melakukan penelitian, menulis gitu ya, melakukan pengabdian, mengajar gitu ya. Lalu yang sekarang ini kami tersiksa dengan soal BKD dan sister gitu yang harus curhat gitu ya, curhat. Nah, itu administratif ya, yang tapi harus kita penuhi gitu. Nah, karena saya juga bingung kenapa ini kan orang-orang di BRIN itu kan orang profesor beneran gitu ya. Maksudnya profesor yang akademis gitu loh. Kenapa nggak ambil dari situ gitu ya? Satu kan ada Profesor Prof Sulis itu kurang apa, ada Prof Nina Nurmila. Kalau misalnya kita mengatakan perempuan yang seharusnya menduduki gitu ya, kan itu kan perempuan ya yang menduduki Dewan Pengarah gitu, pengarah atau pengawas ya. Nah, kalau misalkan dikatakan perempuan, kan banyak juga perempuan-perempuan profesor yang misalnya berasal dari akademik yang betul gitu ya, jalur akademik yang mereka berjuang untuk mendapatkan gelar itu gitu. Yeah. Ada Prof Nina Nurmila, ada Prof Atwin yang di Bandung di Unpad, lalu ada Prof Sulis gitu, lalu ada Prof Rahmaida gitu, lalu ada Prof Ati yang dari Unisba gitu. Lalu ada Prof siapa yang di Makassar tuh yang pakar bisu. Aduh, jadi lupa siapa namanya. Nah, itu kan ada gitu loh. Nah, itu kan orang-orang yang bisa juga untuk dijadikan ini gitu. Iya. Tapi saya pikir tadi Mbak Dina menyampaikan poin yang sangat penting ya. Karena sekarang kita punya BRIN sebagai lembaga official gitu ya, lembaga riset official dan lembaga birokratisasi riset di Indonesia secara nasional. Yeah. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau nggak usah BRIN langsung yang melakukan penelitian, tapi BRIN mendukung gitu ya kegiatan-kegiatan penelitian tentang seksualitas dan gender yang perspektifnya justru tadi perspektif moral gitu. Kan mengerikan itu ya. Jadi pengetahuan riset digunakan lagi untuk melegitimasi tadi soal kebencian terhadap apa namanya non hetero, terhadap transgender, terhadap mereka yang terhadap warga negara dengan apa namanya seksualitas dan gender yang normatif seperti itu. Jadi kalau tadi ada Mas Andreas nanya gimana caranya mencabut peraturan-peraturan yang homofobik, masih seperti ini. Kita justru semakin, tadi namanya Profesor Ilmi Idrus. Kita justru betul, Profesor Nurul Ilmi, betul. Terima kasih Mbak Diahira. Andreas nanya gimana caranya mencabut peraturan-peraturan yang homofobik, terutama dikaitkan dengan apa namanya bagaimana peraturan-peraturan ini dilegitimasi dengan pengetahuan yang memang homofobik seperti itu. Seperti tadi lah kita bilang soal menstigma LGBT sebagai amoral, menstigma LGBT sebagai warga negara yang tidak ikut norma, apalagi di asosiasi sejarah komunisme misalkan seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa Mbak Dina memanfaatkan apa namanya kegiatan riset, kegiatan akademik supaya bisa dimanfaatkan untuk upaya advokasi mencabut atau merevisi peraturan-peraturan atau yang lebih luas mungkin pandangan-pandangan yang homofobik seperti itu. Ini bukan pertanyaan yang simpel. Aku nggak tahu, Mas. Kita punya clue gitu ya, gimana sih seperti tadi. Aduh, gini deh ya. Ini aku cerita bagaimana kolega menanggapi riset seksualitas gitu ya. Saya kan kadang-kadang ngajakin gitu ya, yuk bikin riset yuk, mengembangkan disertasiku gitu, aku bilang gitu. Terus bilangnya gini, ini kan tentang seksualitas ya Mbak. Tapi aku penulis keduanya ya Mbak, jangan dijadikan penulis utama ya. Aku bilang ya nggak apa-apa juga, aku bilang gitu kan sama itu apa namanya
ranahnya sama gitu ya penelitianmu gitu ya. Sebenarnya jangan Mbak, ntar aku nggak enak sama kampusku gitu. Dan itu sudah beberapa loh Mas, maksudnya dari kampus-kampus yang berbeda di Jawa dan di Sumatera itu gitu. Tapi jangan ini ya Mbak, jangan aku yang penulis pertamanya, aku boleh dia penulis kedua, ketiga, tapi pokoknya jangan yang pertama gitu. Yeah. Terus ada yang gue nggak enak sama ini sama teman-teman gue gitu katanya gitu yang di Jakarta gitu kan. Yeah. Pokoknya seperti itu. Jadi ada ketakutan ketika menulis tentang itu satu. Lalu kemudian kedua ternyata beberapa teman tuh bercerita gitu di kampusnya itu kalau bisa nggak boleh nulis tentang feminisme gitu ya, nggak boleh menulis tentang keragaman gender dan seksual yang non normatif itu nggak boleh. Kita nggak boleh Mbak nulis LGBT, nggak boleh, disarankan tidak atau tidak dibahas gitu seperti itu untuk tingkat doktoral gitu. Nah, kenapa ya nggak tahu Mbak, mungkin ya aku nggak bisa ngomong, ya udahlah gitu loh, ya aku tentang perempuan aja gitu katanya gitu, yang normatif gitu. Dan itu muncul di beberapa kampus gitu Mas, bahkan di beberapa aku pernah nulis juga tuh yang di The Conversation ada yang mahasiswa bilang kamu nggak usah ya nulis yang bencong-bencong gitu, itu terungkap gitu ya seperti itu. Terus juga ada satu kampus di Jakarta yang mahasiswa S1-nya nggak boleh nulis tentang LGBT gitu ya, nggak boleh. Baru boleh kalau dia sudah S2 gitu, itu ada. Nah, hal-hal ini kan apalagi di tingkat yang lebih tinggi ya, negara gitu ya. Aku inget ketika rame tahun 2016, rame-ramenya orang media itu melakukan backlash, nggak lama kemudian, kalau nggak 2016, 2017, aku agak lupa ya, Presiden Jokowi itu mengeluarkan foto keluarga tentang itu keluarga Indonesia gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dia, istrinya Bu Irina, lalu dengan anak-anak, cucu, menantu gitu. Yang artinya kan kemudian secara simbolis itu mengatakan bahwa ya kalau kamu berkeluarga ini loh yang normal gitu loh. Itu kan secara simbolis mengatakan itu gitu. Saya menangkapnya seperti itu. Karena kemudian itu di tengah arus semua gelombang-gelombang kebencian, dia muncul seperti itu gitu. Nah, itu kan juga semakin menunjukkan bahwa di luar itu kamu nggak pantas gitu loh. Kamu nggak punya moral atau apa. Lalu kemudian ini muncul lagi perpresnya seperti itu. Itu menurut saya agak-agak mengkhawatirkan gitu ya. Yeah. Dan menjelang tahun politik juga kan, yang artinya norma-norma atau moral itu menjadi alasan untuk diperebutkan. Dan moral baik seperti apa gitu ya. Dan tentunya bukan moral baik korupsi ya, karena kan semua pejabatnya juga banyak yang korup lah. Ketangkap KPK kan akhirnya gitu, seperti itu gitu. Termasuk dari Menteri Agama yang katanya dianggap penjaga moral gitu kan dia ketangkap juga gitu. Nah, itu Mas, jadi apalagi saya waktu baca tulisannya Prof. Sulis gitu yang di Kompas, saya jadi mengkeret gitu. Saya mengkeret karena di situ kan ternyata peneliti LIPI, peneliti sosialnya itu hanya dikasih waktu 5 hari gitu untuk melakukan studi lapangan. 5 hari itu dapat apa? Itu kan cuma kenalan doang gitu loh. Ya kan? Yeah. Kalau kita mau melakukan penelitian itu ya, kan tidak semua juga penelitian itu bisa dilakukan dengan kuantitatif gitu ya. Yang nyebar kuesioner lalu disebar, ditungguin gitu, lalu diambil lagi dalam waktu 2 hari selesai gitu kan, nggak bisa gitu. Betul ya. Iya, jadi memang situasinya sangat kompleks kalau kita mengharap bahwa semacam koneksi bagaimana penelitian itu bisa menjadi bagian dari proses transformasi ya, perubahan kebijakan, perubahan cara pandang dan seterusnya. Mungkin kita agak sedikit hopeless gitu ya, dengan melihat situasinya seperti itu. Tapi saya pikir usaha-usaha yang dilakukan oleh Mbak Dina, kemudian di luar kampus juga Mas Andrea sendiri sudah melakukan dengan Human Rights Watch-nya ya, mengelaborasi dan mendokumentasikan pengalaman-pengalaman terkait kontrol jilbab. Itu juga menjadi bagian yang sangat penting, bahwa ketika kita punya sikap sebisa mungkin gitu ya, menyampaikan sikap politik seperti itu. Jadi ya
yang bisa kita harapkan untuk melakukan perubahan seperti itu ya kita yang sudah sampai di level ini, Mbak Dina, Mas Andreas, kemudian juga Mbak Irmia dan teman-teman lain yang memang engage di penelitian, di produksi pengetahuan, di kampanye tentang apa namanya sexual freedom dan seterusnya seperti itu, apa namanya ya mungkin sedikit banyak berani mengambil resiko gitu ya. Dalam banyak Iya, misalkan seperti itu apa namanya mengurangi rasa takut lah seperti itu ya. Ketika mendapatkan stigma, ketika mendapatkan teror dan seterusnya. Dan saya pikir mungkin juga yang paling penting ada semacam pengorganisasian yang lebih solid gitu ya di antara teman-teman peneliti yang melakukan isu ini, teman-teman yang memang terjun di bidang advokasi isu-isu seksualitas dan gender supaya suaranya itu kelihatan lebih bold gitu loh, lebih 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 menyatu gitu ya. Jadi tidak berserakan gitu. Sehingga ketika kita melakukan upaya kampanye, melakukan upaya advokasi itu bisa kelihatan lebih apa, lebih nyata gitulah seperti itu. Mungkin itu yang sementara bisa kita lakukan gitu ya, apa melihat bagaimana iya, situasinya begitu kompleks, struktur kekuasaan opresinya begitu apa solid gitu ya, melibatkan berbagai level, tidak hanya kekuasaan politik tapi juga kuasa akademik tadi gitu ya, media massa yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan pengetahuan justru melegitimasi gitu ya, apa namanya hal-hal yang apa mengkonfirmasi iya, yang normatif tadi dengan standar-standar moral iya, seperti itu. Jadi memang iya, ya itulah, tapi kita harus sadar bahwa ada problem gitu ya. Itu yang mungkin yang paling iya, penting dipahami dulu. Ada masalah dengan iya, pengetahuan kita, dengan produksi pengetahuan kita, ada betul, betul. dengan cara berpikir kita yang disebabkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang tadi, pengetahuan-pengetahuan berdasarkan moral, pengetahuan-pengetahuan yang hanya mengkonfirmasi apa namanya politik kekuasaan gitu ya, seperti itu. Jadi ya apa terus menginspirasi lah, misalkan satu Iya, murid dari 40 murid yang kita punya itu sudah sangat beruntung gitu ya. Kita nggak berharap secara kelembagaan pendidikan kita akan menjadi pendidikan kritis, pendidikan pertaubatan gitu ya. Tapi dari 100 mahasiswa yang kita apa dari 100 mahasiswa yang kita asuh gitu ya, yang menjadi advisor kita, adalah satu dua yang kemudian mengikuti jejak kita menjadi peneliti kritis, peneliti yang punya sikap politik kuat terhadap anti opresi seperti itu gitu ya. Dan iya, seperti itulah mungkin kenyataannya karena situasinya mau mau kolonial, mau milenial, mau orde baru, cara berpikir tentang seksualitas dan gender itu hampir seragam gitu ya. iya, Seperti itu. Jadi, iya. Eh, makanya sebetulnya kita juga perlu berterima kasih misalnya ke teman-teman di LBHM itu kan juga pernah beberapa kali melakukan riset gitu ya LBHM, eh, termasuk juga ada ya Yayasan Jurnal Perempuan gitu ya, Yayasan Jurnal Perempuan itu kan juga melakukan riset. Lalu teman-teman dari Arus Pelangi itu saya pikir juga beberapa kali ada bukunya juga gitu ya. uh, Salah satu penulisnya teman saya Indana Lazulfa gitu kan, dan Zulfa. yang apa namanya yang menulis tentang apa sih, buku tentang jadi kayak semacam diskriminasi terhadap teman-teman komunitas LGBT gitu ya. Dan juga Arus Pelangi juga kapan itu juga mengeluarkan tentang aturan-aturan yang Yeah. sangat diskriminatif gitu. Ada penelitiannya seperti itu gitu. Itu juga perlu, menurut saya itu bagian yang penting dalam Hmm. mengembangkan pengetahuan tentang ini ya keragaman gender dan seksual non normatif. Tapi saya merasa agak terintimidasi betul dengan Perpres itu karena kemudian yang uh, penelitian yang dikatakan mengancam moral, jangan-jangan nanti penelitian-penelitian yang Yeah. saya lakukan lalu dianggap Yeah. mengancam moral kan ruwet gitu ya. Padahal sebetulnya kita ingin mendudukkan apa namanya masalah ini gitu ya pada proporsinya seperti apa gitu. Yeah. Uh, kan agak-agak rumit juga Mas kalau misalnya terlalu banyak pembatasan atau kontrol-kontrol yang Yeah. sebetulnya tidak perlu gitu ya, yang membatasi para peneliti seperti itu gitu. Yeah. Yeah. Kemudian apalagi ditanya dengan produk itu ya, produk akhirnya seperti apa gitu kan agak-agak bingung juga gitu ya. Artinya laporan bahwa misalnya ini adalah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu tidak bisa berhenti ya. Paling kemudian kita bilang
mungkin kita mau bikin buku saku lah, apalah gitu mungkin. Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan bahwa produk itu harus mengembangkan perekonomian UMKM, itu kan saya juga bingung juga gitu loh, bagaimana menjadikannya sebagai satu produk yang terkait dengan apa namanya mengentaskan kemiskinan, karena kemudian dianggapnya bahwa pengentasan kemiskinan itu menjadi hal yang lebih utama gitu ya. Lalu yang terkait dengan hak asasi manusia lalu menjadi nomor kesekian puluh gitu loh. Seperti itu gitu. Seperti Iya, masalah ini deh, masalah ketika moral perempuan dikaitkan dengan bahwa dia berjilbab, berhijab atau tidak berhijab gitu. Lalu ternyata ada berita bahwa produksi garmen apa namanya hijab, garmen pakaian muslim dan hijab itu dikerjakan oleh banyak anak perempuan di bawah umur gitu. iya. Kan gubrak banget gitu ya. Nah, lalu itu gimana itu gitu loh. Itu kan juga jadi persoalan Iya. yang krusial juga sebetulnya gitu. Iya, baiklah Mbak Dina. Apa namanya? Kita nggak bakalan cukup punya waktu untuk membicarakan hal seperti ini karena memang persoalannya bukan Iya, cuma serius, tapi merembet kemana-mana gitu ya. Bahkan betul, betul, betul. menunjukkan betapa dalam tanda kutip, kalaupun nggak bobrok, betapa ironisnya negara kita gitu ya. Betapa ironisnya masyarakat kita dipenuhi dengan kontradiksi, dipenuhi dengan ya opresi mungkin baik yang dinaturalisasi keseharian maupun official operation gitu ya yang memang di backup oleh negara seperti itu gitu ya. Kita nggak mungkin cukup lah punya waktu untuk membicarakan hanya dalam satu dua Betul. ini. Jadi harapan kita diskusi-diskusi seperti ini, diskusi kritis gitu ya, ketika ruang-ruang pendidikan yang resmi di lembaga-lembaga pendidikan mungkin lebih beresiko, kita bisa memanfaatkan lah situasi apa ruang-ruang pembelajaran yang lebih terbuka seperti ini gitu ya untuk terus bicara kritis, bicara analitis, tidak berhenti memahami bahwa ada something wrong gitu ya, ada problem di sana sehingga mendorong kita untuk melakukan berbagai perubahan. Karena waktunya sudah sangat mepet, lagi-lagi semoga diskusi kita memberi inspirasi banyak hal terkait bagaimana kita lebih aktif, lebih berani dalam upaya melakukan produksi pengetahuan-pengetahuan feminis Iya, terkait seksual dan gender yang lebih toleran, yang lebih iya, menghargai keragaman, yang lebih mendukung pemenuhan betul. hak warga negara minoritas seksual dan gender seperti itu gitu ya. Jadi Iya, itu mungkin harapan kita hasil dari diskusi kita karena iya, kita tahu banyak sekali problemnya seperti itu gitu ya di level kekuasaan, di level iya, produksi pengetahuan, di level risetnya sendiri kita belum bicara bagaimana riset yang dilakukan oleh perempuan gitu ya iya, isu seksual dan gender itu juga memberi risiko sangat besar secara langsung gitu loh. Peneliti betul. mendapatkan pelecehan seksual dan seterusnya seperti itu juga hal yang sangat perlu untuk dipikirkan gitu ya. Jadi banyak sekali aspeknya ketika kita membicarakan tema tentang politik seksualitas dan gender ini. Jadi kita berharap, Termasuk mental health-nya, Mas. iya, kita berharap Mental health-nya terganggu. betul ya Mbak. Apalagi kalau kita paham ada istilah friendly sexism gitu ya. Kayak misalkan, oh kamu Hmm, kamu perempuan meneliti isu yang sangat susah, kamu keren deh kayak gitu. Itu kan friendly sexism gitu ya. Seakan-akan iya, padahal sedang menseksualisasi kita seperti itu juga resiko yang perlu kita pikirkan gitu ya. Bahwa dunia riset itu betul. juga sangat tidak aman bagi perempuan, bagi mereka yang melakukan penelitian tentang seksualitas dan gender seperti ini. Jadi lagi-lagi semoga pembicaraan kita bisa mendorong pikiran yang lebih Iya, banyak ya untuk terlibat, untuk lebih memikirkan situasi seperti ini. Terima kasih banyak Mbak Ina. iya. Sebelum ditutup, Dan jangan lupa ditulis, Mas. ya Yang penting adalah kemudian itu semua pembicaraan-pembicaraan itu dituliskan gitu, karena saya jadi, tuh senang, saya tuh sangat senang dengan Pramudia Natal ya, yang kemudian dia mengatakan bahwa menulis itu untuk keabadian gitu ya. ya, Artinya itu untuk dalam proses transformasi pengetahuan itu akan menjadi hal yang apa namanya akan dipelajari dan diketahui sebagai satu pengetahuan alternatif seperti itu. betul ya. Ketika kita nggak bisa memproduksi kebijakan, minimal kita bisa memproduksi Betul. pengetahuan seperti itu ya. Ya, betul. Itu Betul. juga, apa namanya harus jadi pemikiran kita bersama para akademisi, para aktivis mulai aktif lagi melakukan bukan cuma memproduksi tapi juga pendokumentasiannya seperti itu gitu ya. Uh, Mm-mm. Terima Ya. kasih sekali lagi Mbak Dina. Sebelum ditutup ada Ya, pengumuman Mas, sama-sama. besok
jam 7 malam, hari Minggu 27 Maret, kita akan talk show dengan tema Islam dan kekerasan seksual. Kita mengundang Bu Nyai Mas Riah Amfa dari Pesantren Kebon Jambu yang juga menjadi salah satu inisiator KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kemudian juga Indonesia. Pak Kiai Imam Nahoi dari Komnas Perempuan yang juga di Ma'had Ali Situbondo. Kemudian ada Mas Hartoyo, the one and only, juga akan hadir besok. Kemudian ada Dr. Rashidah dari PSW UIN Araniri yang akan banyak cerita tentang situasi di Aceh. Kemudian ada Mbak Ratna Batara Munti yang juga akan menyampaikan pengalaman bagaimana melakukan advokasi terkait perundang-undangan dan produk hukum lain dalam upaya penegakan dan pencegahan kekerasan seksual ya. Jadi besok jam 19, jangan lupa ada acara talk show yang sangat menarik. Kita tahu ada kontradiksi juga ya di sini. Sementara kita paham banget dalam ukuran common sense adalah dalam ukuran pandangan umum kekerasan seksual itu harusnya ya menjadi salah satu bentuk kriminalitas, kejahatan kemanusiaan. Warga negara harus sepenuhnya terbebas dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual. Tapi kenapa sekelompok masyarakat ya Muslim menggunakan Islam justru menolak upaya-upaya penegakan hukum, upaya perlindungan warga negara untuk terbebas dari kekerasan seksual seperti ini. Jadi ada pertanyaan besar gitu ya. Kenapa gitu loh? Seharusnya didukung kok malah ditolak seperti itu. Politik apa yang sedang ditunjukkan, apa sumbernya seperti itu. Jadi saya berharap besok kita punya diskusi yang produktif, yang kaya, yang selalu tujuan utamanya adalah menguatkan upaya anti kekerasan seksual seperti ini. Jadi semoga teman-teman bisa ikut hadir juga untuk talkshow besok gitu ya. Jangan lupa kita juga punya website. Jadi kalau tadi Mbak Dina mendorong kita untuk banyak menulis, kita punya ruangnya. Silakan kirim tulisan apapun nanti. Kita nggak peduli kualitas tulisannya, yang lebih penting adalah kualitas pemikirannya gitu ya. Jadi nanti ada proses editing dan seterusnya. Nanti kita punya website. Kalau mau kirim video juga boleh. Kampanye tentang anti kekerasan seksual dan seterusnya seperti itu. Kalau ingin kalau punya pertanyaan, butuh informasi lain tentang Let's Talk, silakan kontak kita juga di akun Instagram, di Facebook atau di WA kita gitu ya. Jadi silahkan. Mungkin demikian karena waktunya tidak cukup lagi. Sekali lagi kita berharap bahwa akan ada perubahan gitu ya. Meskipun hanya kecil seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu juga yang paling penting gitu ya. Pandemi banyak mengubah kita, tapi semoga impact-nya itu membuat kita lebih produktif dan seterusnya seperti itu gitu ya. Jadi jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Dina atas. Iya, terima kasih banyak juga Mas Farid. Let's Talk untuk berani menyampaikan banyak hal kritis kepada para audiens yang sudah hadir berpartisipasi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di acara Let's Talk. Selamat berjuang untuk keadilan seksual, untuk keadilan gender, dan melawan opresi seksual yang ada di Indonesia. Oke? Tetap semangat. Selamat malam semuanya. Saya akhiri live. Selamat malam. Kita sekarang. Bye Mbak Dina. Bye Mas Farid. Terima kasih. Ya, terima kasih.